Langganan streaming musik sebulan 50.000, streaming drakor 30.000, membership gym sebulan 500.000, belum lagi skincare sama jatah beli outfit baru setiap bulan. Jajan self reward gue banyak banget ya tiap bulan. Sekalinya pas main ke toko buku, lihat buku bagus harga 300.000, kok rasanya mau beli berat banget ya. Otak gue juga butuh asupan pengetahuan, bukan cuma butuh hiburan kan? Familiar sama pikiran begini? Lo nggak perlu guilt tripping sendiri, kenalan dulu sini sama aplikasi Mentor Gue. Mentor Gue bakal ngebantu lo buat upgrade diri lewat 200 lebih buku-buku terbaik dunia yang udah dirangkum khusus buat lo. Nggak bisa bahasa Inggris? Nggak apa-apa, semuanya udah kita bikin dalam bahasa Indonesia kok. Lo juga bisa pakai fitur audio kalau lo pengen multitasking. Nggak ada lagi alasan buat berhenti belajar. Dengan aplikasi Mentor Gue, lo bisa upgrade diri kapan aja dan di mana aja. Dunia semakin cepat berubah menuju ke era yang baru, yaitu era digitalisasi. Peluang baru pun mulai bermunculan. Salah satunya, peluang untuk mengejar karir digital dari mana saja. Dari kilometer 0 Indonesia di Sabang hingga ke ujung timur di Merauke. Altera Academy hadir membantu kamu mengejar karir digital dengan kurikulum sesuai industri, metode belajar yang fleksibel, bimbingan mentor yang berkualitas, dan juga terhubung dengan lebih dari 160 hiring partner. Lebih dari 100 alumni yang berhasil mengajar karir digital mereka di Altera Academy. Tunggu apa lagi? Yakin mau mulai nanti? Yuk, ikut jadi bagian perubahan. Cake Resume is a human resources startup established in 2016 with the goal of connecting talents with opportunities. Started off as a CV builder platform, Cake Resume now also provides an online portfolio maker tool, job search portal, and recruitment services for companies to hire talents. We also provide insightful and informative blog content about CV writing, job search, and career development, as well as a community platform for professionals. Currently, there are more than 2 million Cake Resume users coming from all around the world, including Taiwan, Indonesia, India, the USA, and many more. Our CV making tool provides ATS-friendly templates that are highly customizable with diverse font options, background color choices, and also snippets, which are easy to use with a drag and drop feature. It also supports various multimedia content such as images, slides, and video, allowing you to include whatever material you need to showcase your full potential, and is responsive in whatever device you are using. CVs are shareable through links and downloadable as PDF for a convenient job application process. Cake Resume's job search platform is one of the biggest job search platforms in Taiwan, with over 5,000 companies recruiting talents on the platform. It is available in 7 languages, making it accessible for foreign talents. We are excited to introduce our resource to Indonesian talents, hoping that we can support you in reaching your full potential in your career journey. Follow us on our socials and advance your career with Cake Resume.
Katanya ilmu itu mahal, tapi kamu bisa kok dapetin insight seputar karir, pengembangan diri, dan kisah inspiratif para leader secara cuma-cuma di podcast Obsesif. Dengarkan sekarang di Spotify dan YouTube Medio. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang ya pada acara webinar Cake Resume, The First Step to Your Dream Career. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada rangkaian acara hari ini. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Steffi Marilyn, selaku host yang akan memandu jalannya acara hari ini. Salam kenal ya teman-teman semua. Oke, sedikit intro nih sebelum acara webinar kita dimulai. Jadi webinar The First Step to Your Dream Career ini merupakan rangkaian acara dari event CV Making Competition 2023 Cake Resume yang sedang berlangsung dari tanggal 1 Maret kemarin sampai 27 Maret 2023. Dan kami mengundang seluruh peserta webinar untuk ikut serta dalam CV Making Competition kami. Harapannya setelah teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga tentang CV dan dunia kerja hari ini, teman-teman bisa langsung praktekin dan ikut CV Making Competition kita karena siapa tahu kalian adalah pemenangnya. Hadiah jutaan rupiah menunggu, jadi jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Oke, selanjutnya mungkin aku jelaskan dikit untuk cara daftar CV Making Competition ya. Gampang banget, yang pertama kalian cukup registrasi akun Cake Resume bagi yang belum, lalu kalian bisa bikin CV di Cake Resume, lalu terbitkan CV-nya, kemudian CV link-nya itu bisa kalian upload ke formulir pengumpulan CV yang tertera pada website lomba. Jadi gampang banget ya teman-teman, pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 20 Maret 2023 dan pemenang akan diumumkan pada 27 Maret 2023. Tenang aja, karena lombanya tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi terbuka juga untuk umum tanpa batasan usia, pendidikan, maupun latar belakang. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mungkin mau memperbaiki CV, tes CV skill, dan mau tahu informasi lebih lanjut, pastikan teman-teman kunjungi website CV Making Competition kita yang tertera di layar kalian. Atau bisa juga langsung ketik cakeresume.me/info. Atau juga mungkin tim Cake Resume juga sudah paste link website-nya di chat box ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, be sure to check it out. Oke, balik lagi ke acara webinar kami hari ini. Berikutnya izinkan aku untuk menjelaskan rundown acara pada hari ini. Sesi pertama kita akan mendengarkan sharing bertema karir impianmu mulai dari CV dari guest speaker hari ini, Kak Yova Belts. Lalu kita akan mengadakan Q&A session bareng Kak Yova. Kemudian akan ada sesi kedua, kita akan mendengarkan sharing bertema jadi kandidat yang berkesan dari Kak Eza Hazami. Dan juga akan dilanjutkan dengan Q&A session bareng Kak Eza. Nah, setelah sesi sharing dari kedua speaker kami, kalian pastikan jangan kemana-mana, karena di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah lucky draw berupa kursus bahasa Inggris gratis dari Cakap selama 6 bulan untuk 7 pemenang yang beruntung, dan ada juga 1 month free subscription aplikasi Mentor Gue untuk 25 pemenang yang beruntung. Jadi pastiin teman-teman stay sampai akhir, karena supaya tidak terlewat acara giveaway hari ini. Oke, berikutnya aku juga akan menjelaskan beberapa rules ya untuk webinar hari ini. Yang pertama, mohon teman-teman menyalakan kamera ketika sesi foto bersama nanti. Yang kedua, mohon menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang punya pertanyaan untuk speaker, selama speaker membawakan materi, boleh banget kalian langsung ketikkan di kolom komentar ya, karena nantinya akan dijawab di sesi Q&A. Oke. Kemudian, seluruh rangkaian acara kita juga didukung oleh media partner kami, yaitu Cakap, Mentor Gue, Altera Academy, Zillion, Bina Nusantara Computer Club, BNCC, Digital Sekolah, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanegara, atau BEM Untar, Abroadening, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan, atau PPI Taiwan, Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan, atau Perpita, Medio by KG Media, dan Nihao Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke acara webinar,
Yuk, mari kita dengarkan sepatah dua kata dari Annie Lo selaku Product Manager dari Cake Resume. Sorry. Hey everyone, my name is Annie and I'm the product manager at Cake Resume. I'm very happy to see all of you here today, and I'm very excited for you to learn from our two amazing speakers, Eza and Yoba, on taking the first steps to your dream career, especially those of you who are in the pursuit of navigating your career journey in this digital era. So there's no questions that the pandemic has transformed all aspects of our lives, including how we work and how we job search. While these developments have led to a tremendous amount of uncertainty, at the same time, they actually also created unique opportunities for those who are willing to adapt. So, on the pursuit of your dream career, there are 3 areas which I hope you take the time to cultivate throughout your journey. The first is being intentional about your career and life goals. So whether you're looking to explore a new field or advance in your own current role, it's important to be specific about what you want to achieve. And that means setting clear goals and identifying the steps to get there. Number 2, level up your skill sets. So learning doesn't end after college. To stay ahead of the curve and be well prepared for your next role, it's crucial and essential to continue enhancing your existing skill sets, as well as keeping up where the industry is heading towards. And finally, boost your visibility and showcase your personal brand. So this consists of many things, but one of the most valuable and also quite underutilized one is in fact your resume. So your resume is much like your personal brand, which is sold to prospective employers. And it's really just an introduction to who you are as well as what you are capable of. And as you most likely already heard time and time again, recruiters spend an average of just 6 seconds scanning a resume before deciding if the candidate is worth calling in for an interview, which means you only have one chance to make a solid impression among a sea of other resumes. But fortunately, there is an effective way to catch a hiring manager's attention, and that's through the use of, you know it, Cake Resume. So Cake Resume was founded back in 2016 with the sole intention of helping job seekers to fully display their value. We created an accessible, free resume builder for job seekers like yourself to easily build a highly customized resume. So instead of following traditional resumes that can be quite boring as it only speaks to your experience, you now have a chance to really demonstrate who you are as an individual, as well as showcase your experience beyond the limits of just bulletin points. So our Cake Resume editor really makes it effective and effortless to embed all kinds of multimedia, images, links, videos, and so much more to really just enhance your resume's visual. So having a unique and compelling resume is no longer impossible. Instead, creating a resume can now be a piece of cake. And that really is the philosophy behind why we built Cake Resume. Because with Cake Resume, you can finally create a resume that truly reflects your own individuality and also your personal brand. And finally, most importantly, it also effectively draws attention to what you have to offer in today's digital era. So I'm very excited for you all to be here. And I know I probably went a little bit over time in my welcome video, but I really do hope you all have a great session today. And I wish you luck in building your dream career. Also, I look forward to seeing all the resumes you have created. Anywho, bye for now and see you soon. Oke, itulah sepatah dua kata dari product manager kami. Gak lama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke sesi pertama webinar, yakni sesi Karier Impianmu mulai dari CV bersama Kak Yova Bells. Beliau merupakan founder dari Trisara Consulting Group
dan Human Resource Professional sekaligus konten kreator di TikTok yang membahas segala hal seputar karir. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya video-videonya yang sering banget masuk FYP TikTok. Yuk kita marilah langsung sambut aja Kak Yova. Halo Kak Yova. Halo Kak Stevi, apa Apa kabar? kabar? Suaraku jelas nggak sih? Iya jelas kok Kak, di sini kedengeran. Sehat. Thank you banget loh sudah undang aku ke Iya. sini. Basically aku juga sudah lama ya tahu Cake Resume dan aku juga sempet nyobain buat portfolio di sana buat ATS friendly CV gitu. Dan karena aku di HR ya, jadi aku tuh banyak punya temen yang memang juga pencari kerja dan karyawan di perusahaan gitu. Jadi aku sering share kalau misalnya mereka lagi kerja atau lagi cari kerja, itu aku sering share sama mereka, coba deh buat CV pakai Cake Resume karena menurut aku simple, gampang, dan udah nggak perlu worry lagi itu ATS atau enggak karena emang udah ATS gitu. Iya bener banget Kak. Wah terima kasih banget ya ternyata udah dibantu promosi ya sama Kak Yova. Yes, aku tahu ini dari pandemi karena kan pas pandemi itu banyak ya orang cari kerja ya. Jadi memang itu memang momennya pas banget. Aku nemuin Cake Resume, terus aku rekomendasiin ke teman-teman aku yang lagi cari kerja juga gitu. Jadi aku familiar banget sih dengan Cake Resume ini. Wah ya keren banget Kak. Oke deh kalau gitu mungkin nanti teman-teman juga bisa tahu lebih lanjut ya tentang Cake Resume. Dan sekarang mungkin Kak kita lanjut aja dulu ke sharingnya Kak Yova untuk gimana sih cara mungkin bikin CV yang baik dan benar gimana. Oke baik, saya yakin teman-teman di sini juga pasti udah nggak sabar ya dengar sharing dari Kakak. Nah, dan aku ingetin lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan selama Kak Yova menyampaikan materi, boleh banget teman-teman langsung tulis komennya di komentar. Karena nanti akan dipilih pertanyaannya pada sesi Q&A session. Yuk, nggak langsung berlama-lama lagi. Untuk Kak Yova, whenever you're ready, waktu dan tempat dipersilahkan ya. Oke, aku langsung coba ke Iya. next slide. Oke. Oke, hai teman-teman, thank you so much sudah hadir di sini. Aku berharap sesi hari ini useful ya untuk kita semua. Jadi either teman-teman lagi cari kerja kah, atau lagi planning untuk switch career, atau lagi pengen update CV, aku rasa ini momen yang pas untuk kita sharing, di mana aku juga mau teman-teman interaktif juga ya, mungkin lebih engage ke speakernya, jadi kita lebih tahu kebutuhan teman-teman tuh apa gitu. Nah di sini sebenarnya aku tuh pengen tahu apakah teman-teman yang di sini semua itu pernah ngelihat tipe CV yang aku tampilin di monitor. Coba kalian lihat di sini tuh ada 2 CV yang berbeda ya. Menurut kalian CV ini tuh seperti apa? Dan menurut kalian CV ini tuh bagus atau enggak sih? Kalian boleh type di chat box, aku pengen lihat responnya kayak gimana. Mungkin ada yang bilang, oh pernah lihat Kak gitu. Atau oh CV aku kayak gitu Kak, kayak yang di kanan gitu. CV kalian kira-kira ada nggak yang mirip kayak gini? Atau mungkin kalian punya opini nggak tentang CV ini? Bagus lebih to the point yang point dan clear. Aku pakai yang kiri dari Mbak Irenia. Dika pernah yang mana nih? Kanan atau kiri? Ada lagi nggak? Aku pakai yang kiri Kak, oke. Belum pernah lihat, ada yang belum pernah lihat loh ya. Luar biasa. Oke. Jangan-jangan kamu nggak punya CV juga nih? Punya nggak ya? Aku pakai yang kiri, pernah dua-duanya. Oke. Aku juga pakai yang kiri, saya pakai yang kiri. Oh ternyata banyak ya pakai yang kiri. Sip. Thank you so much untuk feedback-nya. Jadi di sini aku tuh cuman mau get understanding ya tentang apa menurut resume. Aku sebagai content creator tuh banyak banget mendapatkan pertanyaan tentang resume itu sebenarnya yang bagus kayak gimana sih Kak gitu, atau apa sih perbedaan resume sama CV gitu, atau gimana ya Kak nulis pengalaman kerja yang benar gitu. Sebenarnya kalau buat aku ya ketika kita buat resume atau ketika kita ngebuat CV gitu ya, nggak ada term atau nggak ada sesuatu yang bilang kalau misalnya oke CV yang kayak gini tuh yang seharusnya kamu buat. Karena menurut aku konten ini, kita ngomongin konten ya, konten atau isi resume itu sangat personal ya. Jadi
konten resume itu kan sebenarnya bukti dari kerja keras kita, bukti dari perjalanan karir kita. So kalau kita nggak punya perjalanan karir ya, which is itu either itu pengalaman kerja atau organisasi, of course nggak ada yang mau kita tulis di sana gitu kan. Dan resume itu sebenarnya lebih ke representatif diri kita yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini lagi, aku pengen kalian tuh mikir, kira-kira kalian lebih seneng diri kalian itu direpresentasikan dalam bentuk resume, tapi resume yang seperti apa? Karena menurut aku sebagai HR ya, kalau misalnya kalian buat CV yang merepresentasikan yang terbaik dari diri kalian, of course kalian akan mengirimkan CV tersebut ke perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit gitu ya, perusahaan besar atau perusahaan multinasional atau perusahaan yang memang sudah ada nama, sudah established gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngebuat CV-nya setengah-setengah, bodo amat gitu ya, cuma oret-oret gitu ya ibaratnya, cuma ditulis tangan, kita nggak peduli fotonya kayak gimana, kita nggak peduli pengalaman kerjanya ditulis kayak gimana, ya udah in the end of the day kita juga akan mendapatkan hasil yang setengah-setengah, dalam artian pekerjaan atau tempat kerja yang setengah-setengah juga gitu. Aku pun sebagai HR kalau misalnya aku ngelihat CV, kalau CV-nya itu ditulis tangan, of course aku nggak akan terima gitu ya. Aku jujur-jujuran aja, kalau CV-nya ditulis tangan, aku nggak akan terima. Apalagi sekarang di era digital ini kita pasti sudah mengalami transisi yang besar dan kita dituntut untuk lebih beradaptasi dengan era digital yang sekarang gitu. Dan kita nggak boleh tutup mata kalau banyak perusahaan-perusahaan, especially perusahaan besar di Indonesia itu sekarang sudah menggunakan ATS friendly CV untuk membantu rekruter dalam proses selection gitu. Karena kalau misalnya dalam satu posisi yang ngelamar 100 orang juga nggak mungkin ya dia ngelihat 100 CV gitu. Jadi sebenarnya ATS friendly ini lebih memfilter lagi apakah CV tersebut itu sesuai dengan requirement perusahaan. Jadi recruiter hanya akan menerima atau melihat CV-CV yang memang sudah difilter oleh sistem tadi gitu. Dan menurut aku membuat resume itu sama kayak kita membangun personal branding ya. Jadi itu semua butuh proses. Nggak bisa kalau misalnya oke kita mau mulai kerja, mau ngelamar kerja 2 hari lagi, hari ini kita langsung membuat CV. Dan hari ini CV-nya langsung luar biasa gitu. Kita nggak mungkin mikir gitu ya. Itu semuanya butuh proses. Karena kayak yang aku bilang tadi, itu adalah bentuk dari representatif terbaik dari diri kita. Tapi balik lagi ke kita, yang terbaik yang mau kita taruh di CV kita itu ada atau enggak gitu ya. Makanya sebenarnya sebelum kita dipanggil interview kan kita dinilai dari resume kita dulu. Kalau misalnya resume kita sudah memenuhi kriteria ya, baru kita akan dipanggil untuk interview gitu. Nah, di sini aku akan ngomong sedikit tentang pengertian resume karena aku pikir banyak ya orang-orang yang masih nanyain ke aku apa sih bedanya resume sama CV gitu ya. Sebenarnya perbedaan resume sama CV itu menurut aku nggak ada. Oke, kalau misalnya kita lihat di Google ya, kalau kita Google tuh sekarang, sebenarnya CV itu adalah term yang lebih banyak dipakai di UK ya, di UK, di Europe lah ya. Nah, kalau resume itu term yang dipakai di North America. Nah, sebenarnya resume itu, kata resume sendiri itu datang dari bahasa Perancis yang sebenarnya artinya ya rangkuman. Jadi rangkuman dari riwayat pekerjaan kita gitu. Makanya aku tuh kurang seneng kalau CV itu terlalu banyak terlalu banyak penjelasan. Karena kita harus tahu bahwa HR itu, recruiter, cuma punya kurang dari 10 detik untuk membaca satu CV. Ya kan kalau misalnya dia satu posisi dapat 50 CV kan gimana caranya dalam less than 10 seconds kita bisa memberikan impression tersebut ke si recruiter. Oke, jadi sebenarnya resume sama CV itu nggak usah dipikirin lagi, nggak usah dibingungin lagi pengertiannya itu kayak gimana, karena itu sebenarnya intinya itu sama. Oke, nah di sini aku mau ngasih tahu kalau misalnya kalian
pernah kan ngelihat CV yang, oh kok ini CV-nya, CV si A itu beda ya sama CV si B. Kenapa ada yang skill-nya di atas? Kenapa ada yang penulisan pengalaman kerjanya itu di-combine cara penulisannya dengan penulisan skill? Kok gitu ya gitu. Nah, sebenarnya memang resume itu tidak dalam satu struktur. Resume itu memang seharusnya berbeda gitu ya. Jadi struktur resume itu ada 3. Yang pertama itu kronologis, fungsional, dan kombinasi. Nah, nanti aku akan jelasin satu-satu kronologis, fungsional, kombinasi ini apa ya. Jadi yang pertama itu aku mau kasih lihat. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau CV yang chronological atau kronologis itu adalah format yang kita format pengalaman kerja yang diurutkan dari pengalaman kerja yang paling terakhir. Even sampai sekarang aku tuh masih sering banget ngelihat CV yang pengalaman kerjanya itu salah pengurutannya. Jadi yang paling atas tuh pengalaman kerja yang paling awal ya, pertama kali dia kerja dia tulis di atas sampai yang terakhir. Nah, jadi kronologikal atau kronologis itu dituliskan kebalik. Jadi pengalaman paling terakhir itu dituliskan di atas gitu ya. Nah, biasanya CV kronologikal ini paling cocok untuk orang-orang yang pertama nggak punya gap di pengalaman kerjanya. Jadi dia nggak sempat nganggur gitu ya. Misalnya dia kerja 2 tahun, nganggur, terus dia kerja lagi, chronological ini nggak cocok. Bukan berarti yang punya gap year itu nggak bisa pakai ini, bisa. Cuma menurut aku lebih cocok untuk dipakai ke orang yang nggak punya gap year. Gitu, itu yang pertama. Kedua, kalau kalian fresh graduate, ini juga struktur yang pas lah, lebih pas untuk orang yang fresh graduate gitu ya. Jadi kalian masukin summary dulu di awal, kayak yang kalian lihat di monitor. Kalian masukin summary dulu, kemudian masuk ke working experience atau pengalaman kerja. Dan di situ kalian jelasinnya menggunakan bullet point gitu ya. Dan sisanya bisa kalian ikutin dengan skill, education ya, ataupun additional information yang lain. Nanti aku akan jelasin lebih lengkap untuk isi atau konten CV-nya di akhir ya. Nah, kita akan move on ke yang kedua. Setelah kronologis itu ada functional ya. Nah, jadi functional CV ini dia sebenarnya lebih cocok untuk orang yang pengen nge-highlight skill-nya dia. Jadi, kalau misalnya kamu pengen switch career, misalnya kamu dulunya seorang administrative assistant, pengennya jadi seorang human resources atau PM gitu ya, kamu mau cari posisi yang lain yang bidangnya berbeda dengan bidang kamu yang sebelumnya, tapi kamu punya transferable skill yang pengen kamu highlight, dan kamu tahu kalau skill ini dari bidang pekerjaan kamu yang sebelumnya itu bisa digunakan di bidang pekerjaan yang baru gitu ya. Jangan salah kalau kebanyakan orang tuh mikir bahwa oke, kalau misalnya kita pengen switch career ya, yang bidangnya itu beda banget dari bidang yang sebelumnya, ya udah kita buat aja pakai format kayak gini dan itu udah benar. Ya, bukan belak-belakan seperti itu, bukan mentok seperti itu ya. Kita harus tahu apakah kita punya transferable skill juga gitu. Karena untuk seorang recruiter itu susah untuk dia merekrut orang yang nggak punya pengalaman di bidang tersebut, apalagi tidak punya skill yang tidak bisa ditransfer atau transferable skill. Jadi pastikan kalau kalian pengen ganti bidang dan kalian mau pakai format functional ini, kalian punya skill yang transferable yang bisa kalian gunakan di bidang yang baru, tapi pastikan itu ter-highlight di sana. Ya, makanya sebenarnya kalau CV itu menurut aku sifatnya personalized, bukan satu untuk ke semua perusahaan. Ya, jadi kalian lebih baik setiap kali ngelamar gitu ya, kalian lihat dulu CV kalian udah cocok nggak untuk perusahaan ini gitu. Karena kalau misalnya satu untuk semua, nggak semua perusahaan sama, mereka punya beda budaya, dan mungkin kalau kalian nyari posisi yang berbeda itu juga absolutely harus diedit gitu CV yang kalian punya gitu, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu ya. Ini fungsional untuk teman-teman yang mau switch career. Yang selanjutnya itu adalah next.
Yang selanjutnya itu kombinasi atau combination ya. Jadi di sini biasanya CV ini digunakan untuk orang-orang yang di posisi-posisi top gitu ya, kalau dia udah director atau dia CEO gitu for example. Karena di sini dia nggak hanya nge-highlight skill atau experience, dia nge-highlight dua-duanya. Jadi dia buat sebuah resume ya, kemudian dia tahu job description atau requirement pekerjaan yang dia lamar. Kemudian dari situ dia akan lihat skill apa atau experience apa yang dia punya dan itu yang dia highlight. Jadi kalau kita ngebuat satu bullet point ya, sebuah bullet point di CV kita itu, kita nggak bisa hanya sembarang nulis, oh saya bisanya ABC, pengalaman saya itu melakukan ABC. Nggak bisa, kita harus sesuaikan dengan job deskripsi atau requirement perusahaan tersebut. Makanya aku bilang CV ini harusnya personalized, ya nggak bisa satu untuk semua. Nah kalau kombinasi ini dia, kita bisa lihat di situ ya setelah summary, di situ ada skill, tapi skillnya dijelasin dia. Gitu. Misalnya di sini finance, di situ ada bullet point-nya. Gitu. Ya, apa main responsibility dia di bagian finance ini. Kemudian di personal experience juga dia itu kasih highlight-nya lagi gitu. Dan highlight ini pastinya sesuai dengan apa yang dicari perusahaan. Kemudian diikuti dengan edukasi, kalau ada achievement gitu ya bisa ditambahkan di sana. Oke. Dan itu dia untuk struktur CV dari mulai kronologis, fungsional sampai dengan kombinasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isinya. Ini pasti yang ditunggu-tunggu ya. Belajar tentang kontennya dari atas sampai bawah. Nah, kalau kita ngomongin konten nih ya, kalau kita ngomongin header ya, berarti header itu selain ada kontak, nama, alamat ya atau URL untuk LinkedIn kita, ada foto dan juga ada summary objektif. Sebenarnya even sampai hari ini aku masih sering lihat kekurangan ya dalam hal ini. Even tadi di slide pertama yang aku kasih tunjuk sampel CV tadi, itu sebenarnya CV itu aku baru melihat minggu lalu, dan itu basically anaknya pun itu sebenarnya banyak yang ngerti, banyak yang nggak ngerti cara buat CV gitu. Jadi dia masih taruh nationality-nya apa, kadang-kadang agamanya apa lagi ya, punya anak berapa gitu ya. Apalagi kalau yang kita hire itu senior. Jadi honestly sekarang tuh kan aku lagi rekrut seorang chef ya. Dan ya biasanya kalau chef itu kan pasti sudah parubaya gitu ya, 30-40 ke atas gitu. Dan CV-nya itu rata-rata pasti seperti itu gitu. Dia pakai status nikah atau enggak, punya anak berapa gitu ya. DOB-nya apa gitu. Dan sebenarnya kita nggak butuh itu gitu. Kita cukup nama, alamat, kontak, email ya, foto, kalau misalnya mau taruh foto dan summary atau objektif CV kita gitu. Nah, ketika kita buat summary atau objektif CV, pastikan kita nggak terlalu bertele-tele ya. Pastikan kita hanya meng-highlight skill, pengalaman kita atau aspirasi kita atau goal gitu. Karena banyak orang masih ngebuat ini kayak buat cerpen ya, panjang banget. Ada yang memulai malah saya lahir di tanggal sekian tahun sekian gitu ya. Saya memiliki pengalaman. Kita nggak perlu buat sampai kayak gitu. Ya. Karena logikanya kan ini hal yang pertama yang dilihat si recruiter di CV kamu. Jadi kamu mesti meninggalkan impression untuk si recruiter. Gitu. Kamu pastiin kalau di kamu ini benar-benar nge-highlight strength gitu. Makanya di sini aku buat seorang administratif ya, misalnya kamu bekerja di bidang administratif assistant ya, misalnya seorang administratif dengan pengalaman di bidang administrasi, memiliki keterampilan dalam manajemen waktu ya, sudah dituliskan. Kalau seorang admin pastinya harus bagus dalam managing task dan managing time. Kemudian harus bisa skill komunikasi. Di situ aku juga tulis komunikasi dan dapat mengatur dokumen secara akurat dan efisien. Pasti ya, karena itu adalah salah satu kelebihan dari seorang administratif. Siap memberi kontribusi pada tim dan organisasi. Ini hanya penutup aja gitu. Jadi jangan cuma taruh foto, nama,
kemudian kamu tulis nih, tiba-tiba nih kalian bisa lihat ini sampelnya, kalian tulis marketing gitu. Sebenarnya nggak perlu ya. Yang perlu itu ya yang apa yang mau kalian sampaikan di summary kalian atau di professional summary. Seperti itu. Oke. Kemudian next kita akan masuk ke bagian isinya, ya, intinya. Nah, edukasi kalian nggak perlu tulis terlalu banyak, masih banyak CV yang aku lihat tuh nulis edukasi itu dari mulai SD ya. Nah, nggak perlu hanya pendidikan terakhir. Boleh kamu tulisin kalau untuk aku memberikan exception untuk orang-orang yang memang contohnya dia SMK, di SMK juga dia spesifikasi di sana dan dia melamar pekerjaan sebagai engineer, itu exception. Karena memang di edukasinya dia studi hal yang berhubungan dengan itu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya SMA yang generik ya, kalau kita bilang general, lebih baik nggak usah, lebih bagus edukasi yang terakhir aja gitu. Dan kalau misalnya edukasi kamu itu berhubungan atau nggak sama pekerjaan yang kamu lamar, mungkin ada yang nanya kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih nggak terlalu masalah. Kamu bisa jabarkan pengalaman kamu di organisasi. Karena banyak orang, oh aku kuliah A tapi kok kerjaannya B, itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Kayak aku juga dulu kuliah sastra Inggris, tapi aku bekerja di human resources. Yang aku lakukan adalah aku tidak terlalu meng-highlight edukasinya aku. Aku cuma tulis aku kuliah di mana, jurusan apa. Gitu kan ada orang yang dia tulis lagi tuh detail project segala macam. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, untuk supaya recruiter bisa ngelihat exposure-nya kita tuh apa-apa aja ketika kita kuliah, seaktif apa kita. Tapi kalau misalnya kita pengen buat CV yang satu halaman aja dan kita butuh space yang lebih banyak untuk pengalaman kerja kita, untuk hal-hal kayak gitu lebih bagus di-minimize aja. Oke, terus kita lanjut ke pengalaman kerja. Ya, ini satu contoh penulisan pengalaman kerja yang aku kasih. Ya, basically beserta lokasinya, terus lama bekerja, ya jangka waktunya, kemudian posisinya itu apa, dan kemudian poin-poin tanggung jawab kalian, itu tanggung jawab pekerjaan. Nah, jangan salah karena banyak orang itu banyak orang mikir kalau di sini itu harusnya nulis job description. Bukan, ya. Di sini kalian itu nulis main tanggung jawab kalian itu highlight dari tanggung jawab utama, dan kalau misalnya kalian punya achievement, kalian bisa taruh di sini gitu. Achievement yang di pekerjaan ini ya, kalian bisa taruh di sini sebenarnya gitu. Jadi bukan job deskripsi misalnya mengelola dokumen titik gitu ya, jangan ya. Jadi kalian harus kasih tahu bobot dari main responsibility kalian itu seperti apa. Di sini kan ada tulisannya yang membantu proses transisi karyawan baru dengan cara menjalankan proses onboarding sesuai standar perusahaan. Di sini udah kelihatan, berarti si anak ini nih, si intern ini tahu standar perusahaan. Kemudian tahu menjalankan proses onboarding untuk karyawan baru. Kemudian dia tahu juga kalau proses onboarding itu membantu transisi karyawan baru yang baru masuk ke perusahaan gitu. Jadi di situ value kamu itu kelihatan. Jadi jangan cuma tulis membantu proses transisi, that's it gitu ya. Itu recruiter nggak akan dapat poinnya apa. Oke. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini contoh kalau kamu nulis pengalaman kerja yang kurang tepat, ya cuma tulis kayak sebenarnya ini sama kayak sampel yang aku taruh di awal tadi ya, dia cuma taruh tahun, posisi dan tempat kerja gitu ya. Orang tuh nggak tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan di sana gitu. Jadi lebih bagus kamu jabarkan kayak yang aku kasih contohnya di awal di slide sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kamu bisa masukin skill ya. Pastiin kamu bedain soft skill sama hard skill. Banyak CV juga yang dari pengalaman kerja dia udah bagus nih. Professional summary-nya udah bagus banget. Tiba-tiba pas skill dia kebanyakan hanya nulis soft skill, hard skill-nya hilang entah kemana gitu ya. Jadi makanya kalau kita buat resume itu lihat requirement kerja
buat resumenya. Lebih baik gitu sih. Jadi kita bisa compare gitu ya. Kemudian languages itu kamu bisa buat di section terpisah juga sendiri. Oke, informasi tambahan itu kamu bisa tambahkan di bawahnya, entah itu sertifikasi, kegiatan organisasi, volunteer atau proyek, penghargaan dan sebagainya. Ya. Next. Nah, di sini salah. Nah, di sini aku mau ingetin juga yang namanya, aku nggak tahu ya kalau kalian nonton postingan aku di TikTok yang tentang review CV, tapi banyak CV itu yang ngebuat HR bingung tuh biasanya kadang-kadang ya jarak antara satu section ke section yang lain itu nggak ada, even satu spasi juga nggak ada gitu. Dan kadang-kadang itu semua ukuran fontnya itu sama. Kalau misalnya kita buat section work experience, ya pastiin aja kalau dia itu kan kayak judul ya, kayak judul sebuah bagian gitu. Pastikan ya fontnya itu beda dengan yang lain gitu. Jadi seorang recruiter tuh bisa ngelihat perbedaannya, jadi nggak sakit mata yang ngebaca. Nah, spasinya juga mesti diperhatiin, detail tanggung jawabnya kayak yang tadi aku jelasin ya, jangan cuma menyusun dokumen kantor gitu. Kalian harus jabarkan, memudahkan administrasi dengan cara mengkategorikan dan mengorganisir setiap dokumen gitu. Intinya kan juga memang menyusun dokumen kantor, tapi apa yang kalian lakukan gitu? Apa value dari menyusun gitu? Kemudian mudah dibaca dan dipahami, jangan hindari menggunakan terlalu banyak singkatan ya. Kemudian aku sih selalu encourage untuk teman-teman itu selalu be yourself. Jadi diri sendiri ketika buat resume. Nggak usah ngeliat resume orang lain gitu ya. Jadi diri sendiri, kamu yang tahu, kamu mau CV itu merepresentasikan diri kamu seperti apa. Cuma kamu yang tahu gitu ya. Apa kelebihan kamu, apa yang mau kamu tunjukkan, apa yang harus dilihat dari kamu. Itu cuma kamu yang tahu. Gitu. Jadi memang kita dalam proses ini ngebuat CV gitu. Oke. Nah, dan pastiin di zaman sekarang ya, di era sekarang itu aku akan lebih rekomenin kita pakai ATS friendly CV karena gini, kamu sebenarnya mungkin kita nggak tahu ya, oh perusahaan dia harus pakai ATS atau enggak ya. Nah, karena kita nggak tahu dan kalau misalnya kamu ngirim CV yang tidak ATS friendly, udah jelas nggak akan masuk ke mereka. Tapi kalau kamu nggak tahu, tapi kamu tetap ngirimin ATS friendly dan ternyata mereka pakai sistem dan itu kan goal di kita ya gitu. Jadi lebih bagus, lebih aman. Aku rasa kita pakai ATS friendly di zaman yang sekarang gitu. Akan lebih memudahkan recruiter juga melihat requirement yang kita offer ke perusahaan. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalau sebenarnya ATS dan non ATS friendly itu simple aja sih ya. Kalau kita bilang bedanya itu sebenarnya yang ramah ATS itu kan ketika kamu nggak terlalu banyak gambar, grafik ya. Banyak kan CV itu kalau dia terlalu banyak desain ya, dia ngasih grafik untuk skillnya lah, ada yang bulat-bulat gitu ya, ada yang bintang-bintang-bintang. Menurut aku tuh nggak perlu, itu tidak ramah ATS friendly. Tapi aku pikir sekarang ini masih banyak khususnya fresh graduate ya yang masih bingung kayak gimana sih sebenarnya format ATS friendly yang memang bisa masuk ke sistem ATS perusahaan gitu kan. Jadi daripada kalian itu bingung, aduh ini CV aku udah ATS atau non ATS ya, lebih bagus kalian coba si cake resume yang memang sudah pasti dia itu ATS friendly CV karena aku dari pas masa pandemi itu aku udah nyobain cake resume gitu. Bahkan di sana aku udah sempet buat format portfolio karena dulu tuh aku nggak punya yang namanya portfolio. Ya kalau di HR kita tuh apalagi zaman dulu ya lettingan aku tuh kita cuma pakai resume aja dan nggak pernah buat yang namanya portfolio. Jadi aku coba buat portfolio di sana dan itu simple banget gitu loh. Itu udah jelas kamu harus nulis apa, masukin apa, kamu harus masukin foto di mana gitu. Itu udah jelas banget. Nah, ini adalah contoh CV ATS friendly yang aku dapat dari cake resume. Jadi udah kalian lihat kan di situ ini aku itemin ya informasinya. Jadi sebenarnya fotonya itu di sini, kemudian di sini dia punya professional summary, kontaknya dia, working experience juga dituliskan dengan jelas. Pendidikannya di sini, kemudian ini additional information-nya dia. Jadi udah jelas banget.
gitu. Dan pastikan kenapa aku bilang kalau ini itu udah pasti ATS friendly CV, karena ATS friendly CV itu formatnya itu simple. Misalnya untuk ngebuat working experience itu memang lebih baik kamu pakai bullet point untuk ATS friendly CV gitu. Ya, dan di sini hard skill dan soft skill-nya ditulis sangat spesifik karena ini kan menjadi bagian screeningnya si ATS friendly itu, si ATS friendly CV. Ini bagian dari screeningnya. Dia itu hanya melihat beberapa keywords yang kamu masukin di CV. Gitu. Jadi akan lebih gampang dilihat oleh sistem. Gitu ya. Nah, jadi aku berharap teman-teman di sini mungkin yang pengen update CV atau yang belum punya CV atau yang pengen mengganti CV-nya, aku sarankan ATS friendly itu pokoknya nggak akan salah. ATS friendly format itu nggak akan salah. Jadi mungkin kalian bisa coba buat CV kalian di Cake Resume karena menurut aku mungkin 5 minutes selesai kali ya. 5 minutes selesai, tapi yang pasti kalian harus tahu apa yang pengen kalian highlight di sana gitu. Dan dengan knowledge yang kita dapat hari ini ya, aku berharap teman-teman bisa join CV making competition-nya dari Cake Resume karena di sana kalian akan tahu ya sebenarnya hasil CV kalian tuh kayak gimana. Jadi kalian coba dulu, kemudian habis itu kalian bisa dapat hadiah ya dengan ikut CV competition-nya itu kalau menang. Oke, kalau dari aku kayak Steffi dan kita akan lanjut dengan Q&A session. Baik, Kak Yova. Terima kasih nih untuk sharing-nya yang sangat-sangat insightful ya. Jadi dari sharing Kak Yova tadi, kita belajar bareng-bareng gimana sih cara membuat CV yang baik, dan yang gimana sih cara buat bagian-bagian CV-nya itu tampil lebih menarik ya di mata HRD. Meskipun kita juga belajar gimana cara bikin CV dengan format-format yang berbeda, meskipun kalian tidak punya pengalaman, kalian juga bisa pakai CV dengan format fungsional ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin kita sekarang akan masuk aja ke sesi Q&A session. Di sini ada banyak banget ya pertanyaannya, cuman mungkin karena keterbatasan waktu, aku akan pilih beberapa pertanyaan saja. Oke, mari kita lihat pertanyaannya. Oke, yang pertama dari Sin dan Hansen ya. Kak, aku fresh graduate, tapi nggak punya pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Cara bikin CV jadi menarik gimana ya? Oke, Mungkin Kak Yova boleh tahu. thank you untuk pertanyaannya. Kalau aku saranin, kamu lihat, kalau misalnya kamu nggak punya ya pengalaman organisasi, even volunteer, by the way kamu ngapain aja di kampus? Organisasi, volunteer, terus kamu belum pernah kerja, kalau aku jadi kamu, aku akan lihat project apa yang pernah aku lakuin selama studi gitu. Atau selama studi itu fokus kamu apa yang bisa kamu share di CV dan pasti itu berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, menurut aku nggak pernah terlambat ya buat kita cari pengalaman gitu. Kita bisa cari part time atau kita bisa cari freelance atau misalnya kamu punya gig job. Gig job itu berarti ya sebenarnya sama ya kayak freelance. Jadi kamu punya kayak proyek satu gitu loh ya. Kamu entah join sama teman kamu, sebenarnya kamu bisa masukin itu di CV kamu. Gitu. Kamu bisa deskripsiin selama gig itu kamu ngapain aja gitu. Apa yang bisa kamu jual dari ini pengalaman sih kalau menurut aku ya, nggak perlu pengalaman kerja atau harus organisasi. Ini pengalaman yang menurut kamu itu bisa dipakai untuk pekerjaan yang kamu lamar. Ingat, bisa dipakai ya. Masalahnya orang punya pengalaman pun kalau pengalamannya itu nggak bisa dipakai untuk pekerjaan yang dia lamar, akan juga challenging. Itu masalahnya. Jadi menurut aku it's never too late untuk mencari pengalaman, mau itu gig, mau itu full time job atau part time job ya. Itu menurut aku nggak pernah terlambat. Kedua, saran aku untuk sekarang kamu bisa masukin proyek atau kegiatan atau fokus kamu selama kamu kuliah ya, apa-apa aja yang berhubungan atau bisa dipakai di pekerjaan yang kamu lamar. Gitu. Misalnya kamu
aktif dalam misalnya kamu kerja kelompok gitu ya dan kamu ngurusin administrasinya atau di sana kamu punya role sebagai seorang leader ya di grup itu, kamu bisa menuliskan itu, kamu jabarin ngapain aja gitu. Di situ juga bisa kelihatan kalau kamu punya skill leadership misalnya ya, soft skill kamu. Jadi menurut aku kamu lebih ke sana aja daripada kamu mikirin ya, aduh CV-ku gimana nih, akhirnya kamu nggak akan punya CV gitu. Ya jadi buat yang seperti itu sembari kamu nyari pengalaman. Aku rasa sih harus ya, pengalaman itu harus, kaliber itu penting gitu. Kaliber itu penting banget gitu. Itu sih, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Yova. Benar banget ya, aku juga setuju sih sama Kak Yova, karena pengalaman itu pasti bisa dicari ya, masing-masing kita pasti punya Ya. pengalaman. Nggak mungkin nggak harus pengalaman kerja, tapi kita juga bisa mencantumkan mungkin pengalaman-pengalaman dari kuliah kita atau dari sekolah kita gitu ya. Project-project itu semua bisa kita jelaskan pada sebuah CV. Baik, semoga menjawab ya untuk Sin dan Hansen. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga ada pertanyaan yang bagus dari Irenia. Jika case-nya saya ingin mencari pekerjaan baru, namun sedang bekerja di kantor lain, apakah pengalaman di kantor sekarang ditulis atau dihilangkan? Kalau ditulis, apakah ditulis masa kerjanya sampai sekarang atau dianggap sudah resign? Yes, harus ditulis gitu. Aku tuh lebih setuju, misalnya aku karyawan ya, aku tuh lebih setuju kita dapat dulu pekerjaan, baru kita resign. Kemudian kita omongin tentang one man notice. Itu yang pertama. Berarti di CV kita itu kita harus tulis pengalaman kita yang sekarang. Jangan tulis kalau kamu udah resign, jangan gitu. Gimana kalau misalnya si HR-nya terima CV kamu, terus dia telepon ke perusahaan itu, ngecek kamu udah resign apa belum. Itu kan bisa jadi kan reference check. Itu bisa aja. Jadi kalau menurut aku apa situasi sekarang itu yang ditulis gitu. Dan sebenarnya HR itu lebih senang ngerekrut orang yang sedang bekerja kok. Ya, honestly kita lebih seneng nge-hijack orang. Nggak tahu ya, tapi kebanyakan teman-teman HR aku tuh kalau ngelihat orang, jadi secara garis besarnya kalau orang itu lagi nganggur, itu kan question mark, ini kenapa orangnya nganggur terus ngelamar, ya. Walaupun memang ada solid reason, alasan yang solid untuk itu, tapi kan itu pertanyaan pertama. Tapi kalau orang yang sedang bekerja, kita nggak akan ada pertanyaan gitu kan, itu nggak mungkin muncul di pikiran kita gitu. Oh, pasti kita mikir ini kenapa ya pengen ngelamar ke sini, ya apa ya yang buat orang ini tertarik misalnya, pasti hanya itu. Ya, which is itu lebih gampang dijawab daripada kenapa kamu nganggur gitu. Gitu. Yes, jadi jawabannya ditulis. Oke, baik. Benar banget ya, karena ya siapa sih yang nggak mau merekrut orang yang emang udah ada pengalaman gitu kan. Sebagai HR juga pasti melihatnya sebuah value yang baik. Oke, ada juga nih pertanyaan dari Yes. Anita. Kak, kalau aku punya pengalaman sebagai freelancer, masuknya ke bagian professional experience atau relevant skills ya? Mungkin Kak Yova boleh tolong bantu jawab. Kalau menurut aku sih bisa dua-duanya ya. Jadi selama freelance itu skill apa yang kamu gunakan di sana kamu masukin di bagian skill. Tapi untuk pengalaman kerja, kamu bisa masukin di bagian working experience gitu. Jadi misalnya kamu bekerja untuk perusahaan, kan kalau kita freelance itu kan kita bekerja by project. Projectnya apa, kliennya siapa, dan dari kapan sampai kapan gitu. Nah kita harus biar kita nggak dibilang ini kok kerja cuma sebentar doang, cuma 3 bulan. Kamu harus jelasin kalau itu memang project. Jadi orang tahu kalau kamu tuh project. Atau kalau kamu nggak mau jelasin itu, kamu tinggal tulisin di bagian posisi itu misalnya marketing freelancer. Jadi orang tahu kalau kamu tuh bekerja by project. Kemudian kamu jabarkan pakai bullet point, ya seperti contoh cake resume yang tadi aku kasih lihat, kamu jabarin bullet point apa aja tanggung jawab kamu gitu. Nah skill yang kamu pakai di pekerjaan itu tuliskan di bagian soft skill dan hard skill. Gitu. Itu penting banget apalagi zaman sekarang ya banyak banget opportunity untuk pekerjaan freelance gitu. Oke, terima kasih Kak Yova. Udah jelas ya untuk Anita. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya.
Ini ada banyak banget nih pertanyaan ya. Coba aku cari yang ini lumayan nih. Oke, dari Nina Dinda Lestari, izin bertanya Kak, saya cenderung bekerja di bidang kreatif dan seringnya saya cenderung bekerja di bidang kreatif dan seringnya CV adalah branding pertama kita. Dan kalau CV-nya B aja, nggak terlihat kreatif, jadi rada rancu untuk daftar posisi kreatif nih Kak. Jadi mending mana ya Kak? Apakah bikin 2 CV dan dikirim dalam hal yang berbeda, atau sama tapi satu file PDF? Ada saran untuk case ini nggak ya Kak? Kapan kita pakai ATS dan kapan enggak? Mungkin boleh dibantu dijawab Kak Yova? Oke. Nah, sekarang aku mikir ya kan, B aja itu kayak gimana? Gitu. Kalau misalnya kita lihat yang di presentasi aku tadi, yang aku munculin slide tadi, kalau menurut aku sih itu B aja ya. Itu memang ada yang ATS dan non ATS itu B aja. Tapi when it comes to template yang kita lihat di Cake Resume, yang aku lihat di Cake Resume ya, dia ATS friendly, plus kamu bisa kamu bisa memilih template yang memang sesuai dengan personality kamu. Jadi kalau menurut aku ini bukan B aja gitu. Jadi B aja definition itu mana gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kamu bisa aja mengirimkan CV dengan desain kamu ya, karena kan itu first impression, dengan desain yang kamu mau. Kalau misalnya kamu nggak ngelamar melalui sistem ATS, misalnya CV itu harus kamu kirimkan by email ke recruiter atau ke user langsung. I think it's okay itu. Tapi kalau misalnya kamu harus ngelamar melalui sistem, kamu harus upload CV-nya di sana di sini, CV dengan desain itu akan sulit dibaca oleh sistem ATS tadi. Gitu. Jadi lebih baik kamu menggunakan si ATS. Gitu. Kenapa aku seneng dengan Cake Resume? Karena kalau misalnya kita ngomong draft ATS CV yang kita buat dengan Word, itu menurut aku ya B aja, karena ya cuman susunan dengan Word aja, kata-kata ya sudah gitu, kita nggak bisa taruh apa-apa, kalaupun kita taruh warna atau segala macam, kita takut itu nggak diterima. Gitu. Tetapi kalau ATS friendly yang di Cake Resume, kamu bisa pilih warna, kamu bisa pilih Halo? halo. Oke. Tadi agak sempat nge-lag ya. Oke, jadi udah dapet ya jawaban dari Kak Yova ya. Kalian mungkin bagi teman-teman yang emang mau CV-nya kreatif juga boleh banget pakai CV Cake Resume karena kita sudah ATS friendly. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan Yes. bisa sesuaikan aja dengan kesukaan teman-teman. Oke, baik. Ini karena waktu kita terbatas banget ya teman-teman. Jadi sayang sekali kita harus mengakhiri kita punya Q&A session bareng Kak Yova. Terima kasih sekali lagi Kak Yova karena jawaban-jawabannya pastinya aku percaya udah membantu teman-teman di sini. Mungkin karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya, kita akan mengadakan foto bersama dulu ya. Oke, mungkin di sini karena sesi berikutnya itu ada sharing dari Kak Eza. Aku lihat sepertinya Kak Eza sudah masuk juga ya ke dalam Zoom meeting ini. Hai, Kak Oke, Stevi. halo Kak Hai Eza. Kak Eza. Hai, Buyo. Oke. Iya Hai. teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita mau foto bareng dulu. Halo teman-teman semua. Balik lagi ya kita ke acara webinar hari ini. Dan pada sesi berikutnya kita akan mendengarkan sharing bertema Jadi Kandidat yang Berkesan yang akan dibawakan langsung oleh Kak Eza Hazami. Beliau adalah seorang HR profesional khususnya dalam recruitment and employer branding. Beliau juga aktif berkarya sebagai content creator yang membahas seputar karir dan dunia kerja. Yuk mari kita sambut aja Kak Eza Hazami. Halo Kak Eza. Halo, Stevi. Apa Selamat pagi kabar? teman-teman semuanya. Baik, Stevi. Baik, gimana nih kesibukan Kak Eza akhir-akhir ini? Alhamdulillah masih sibuk bekerja ya, Stevi ya. Yuk Seperti kerja ya, biasa nggak sih. apa-apa. Kita kejar karir dulu ya. Iya, betul-betul. Kan aku konten hanya side job aja sih, nggak menjadikan main job Stevi gitu.
Keren banget sih, walaupun udah kerja full time job, tapi kontennya masih jalan terus nih ya di Instagram, di TikTok, di mana-mana aku masih sering lihat. Keren banget. Oke, jadi aku wish Kak Eza sukses terus ya buat project-nya ataupun kerjaannya di masa yang mendatang. Oke, karena teman-teman di Amin. sini mungkin juga udah nggak sabar dengar sharing dari Kak Eza ya. Dan aku ingetin teman-teman lagi yang untuk bagi teman-teman yang mau bertanya atau punya pertanyaan buat Kak Eza, boleh banget langsung kirimkan pertanyaannya di chat box karena nantinya kita akan ada sesi Q&A dan kita akan memilih jawaban-jawaban yang menarik. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke materi. Untuk Kak Eza, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Steffi. Waktu saya Baik. ambil alih. Mungkin sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga masih semangat ya setelah sesi pertama dan juga break nih. Biasanya kalau habis break di acara-acara tuh suka ngantuk gitu ya, habis makan atau misalnya kembali dari toilet gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sesi terakhir ini ya, di sesi kedua bersama dengan aku masih teman-teman semangat seperti itu. Yuk, kita bisa minta tepuk tangannya dulu mungkin di kolom chat ya, biar aku tahu nih seberapa banyak sih teman-teman yang masih mantengin nih dari sesi pertama tadi ini. Oke, mungkin aku izin untuk next ya. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Iza Hazami yang akan membawakan materi ya menjadi kandidat yang berkesan. Mungkin sebelumnya Ibu Yo ya sudah menyampaikan, Bu Yova sudah menyampaikan materi tentang CV dan ya teknis dan detailsnya. Nah sekarang aku mungkin akan lebih banyak membahas tentang sisi dari HR-nya dan gimana sih jadi kandidat yang berkesan di mata HR. Nah, mungkin perkenalan dulu ya, aku Iza Hazami, tadi juga udah sebut ya, aku sekarang lagi sibuk kerja di mana di Stockped dan Bibit, kemudian sebelumnya juga di Mendem Indonesia sebagai Recruitment Officer, dan juga freelance ya di Daniel Consultant. Jadi memang aku official kerja tuh 2017, tapi ada magang dan proyeknya udah aktif dari 2015. Jadi kalau bisa dihitung, 7 tahun lah bekerja di HR. Bosan atau enggak? Ya, itu tergantung sih ya. Gitu. Nah, next. Nah, mungkin kita pengen ngebahas gimana sih caranya stand out sih Bang Eza untuk rekrutmen proses gitu ya. Karena kita udah bikin CV, kita udah mantep nih bahan, pengalaman, materinya gitu-gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga kurang memahami gimana sih caranya menambah value kita atau bahkan mungkin nilai yang kita punya dan bisa menjadikan kamu kandidat yang keren ya. Ingat, ini bukan kayak kamu harus punya orang dalam, bukan. Tapi ada teknik dan detailsnya nih, teman-teman. Oke, yang pertama, udah bikin CV, kamu harus lihat dulu ya, susunannya udah benar atau belum. Kita harus belajar try to learn the HR views ya. Aku bisa bilang kalau 7 poin ini sangat-sangat penting di dunia HR ketika melihat CV seseorang atau bahkan mungkin bukan hanya HR atau manajer lah gitu ya atau user atau employer lah sebagai perusahaan. Biasanya yang dilihat pertama kali itu kalau misalnya fresh graduate, itu pasti pengalaman magang. Ya, itu pasti. Kenapa? Karena, secara logika orang atau employer atau perusahaan biasanya nggak mau nih orang yang, ya bisa dibilang masih nol dalam pengalamannya atau pekerjaannya. Maksudnya gimana? Karena nggak mungkin ketika kita hire fresh graduate atau misalnya orang baru gitu ya, ini benar-benar diajarin sampai nol apa, dari nol sampai bisa. Biasanya perusahaan nggak punya waktu sebanyak itu, sehingga memang mereka butuh orang yang minimal ngerti basic-nya, minimal pernah hands on, minimal pernah melihat, minimal pernah baca, ya. Jadi dari situ akan di-consider kira-kira bisa nggak nih dia ngerjain hal-hal yang mungkin kita butuhkan, ya. Kemudian juga kalau untuk pengalaman kerja, ya itu udah obvious lah ya, teman-teman mungkin kalau udah punya pengalaman kerja akan lebih gampang. Kemudian organisasi. Nah, organisasi juga terlihat nih, ternyata, oh orangnya di organisasi ini dia aktif nih di sini nih, dan punya expertise di bidang ini. Itu juga bisa nih, teman-teman. Kemudian hard skill dan juga soft skill. Kemudian jurusan, tingkat pendidikan, IPK, dan terakhir alma mater, ya. Nah, kenapa aku menempatkan IPK dan alma mater terakhir, yang aku bisa bilang, zaman sekarang ya, HR itu udah mulai progresif nih pemikirannya. Mungkin ada ya yang masih kayak, ya pokoknya, harus lulusan sekian, universitas sekian, tapi aku melihat tren HR zaman sekarang itu udah mulai progresif, udah mulai bergerak ke arah yang, oh ya udah selama dia bisa kerja, kenapa nggak kita hire aja, kenapa nggak kita coba angkut aja, toh skill-nya, pengalamannya oke kok gitu ya, dan perusahaan mungkin sebelumnya atau organisasinya juga membantu kok untuk posisi ini gitu. Jadi HR udah mulai berpikir seperti itu, bukan hanya sekedar terpatok dengan IPK yang tinggi atau alma mater yang mungkin dari universitas mana gitu ya.
tapi urutannya itu mungkin bisa beda-beda, tapi pastikan 7 poin ini harus ada di CV teman-teman ya. Aku bisa bilang dan jamin HR akan melihat 7 poin ini. Nah, next mungkin lihat, overlook the job requirements. Kadang-kadang kita tuh sering kali males gitu ya membaca job requirements dari sebuah lowongan pekerjaan. Ya, misalnya teman-teman ya, karena kita sekarang sudah sangat-sangat going into digital things, misalnya aku pengen melamar sebagai seorang digital marketing, ya. Terus aku lihat nih ketemu lowongan yang ternyata tulisannya seperti ini nih teman-teman. Kita harus bisa membaca requirements-nya gitu. Walaupun mungkin ini requirement dalam bahasa Inggris ya, tapi aku harap mungkin teman-teman bisa belajar pelan-pelan lah gitu. Maksudnya gimana? Ketika kita melihat lowongan pekerjaan kan pasti kelihatan ya apa yang dia kerjakan atau posisi-posisi ini ngerjain apa, terus kira-kira yang dibutuhin tuh apa aja. Nah, itu baca teman-teman. Kita harus bisa melihat sebuah lowongan pekerjaan itu bukan hanya oh si perusahaan ini buka oh ini lagi ada buka posisi ini, enggak seperti itu teman-teman. Tapi kita juga going deeper into this. Ketika kita ngeliat job requirements atau kebutuhan dari pekerjaan si lowongan kerja itu, kita lihat, oh ternyata requirements-nya itu butuh orang yang minimal pengalaman 3 tahun. Menguasai misalnya gitu SEO, SEM teknik, terus juga bisa manage database, social media, email, dan juga online campaign lainnya. Terus juga di situ kelihatan tuh ya, minimal menguasai Google Analytics, terus juga mungkin web trends, atau bahkan mungkin kamu bisa ngerjain HTML atau JavaScript, CSS gitu ya, dan kamu baca sampai bawah gitu ya. Dan kira-kira di CV kamu udah ada atau belum? Ya, kalau misalnya tadi mungkin Buyo udah sedikit menjelaskan gitu ya, kayak apa sih yang harus ditaruh di skill, hard skill. Nah, ini yang dicantumkan gitu ya. Kamu lihat, ketika kamu melihat sebuah job requirements atau lowongan pekerjaan, kamu lihat gap apa yang kira-kira masih ada. Misalnya gini, kamu sekarang, oh ternyata aku sudah menguasai A, B, C gitu ya. Nah, di lowongan pekerjaannya, apakah A, B, C itu ada? Atau bahkan mungkin ternyata membutuhkan kualifikasi atau syarat D gitu. Nah, kalau misalnya A, B, C kamu punya, D itu mungkin ya masih kamu baru tahu atau bahkan mungkin nggak pernah pegang, D itu mungkin masih bisa menyusul. Yang penting 3 tadi, A, B, C, kamu udah menguasai. Nah, gimana kalau misalnya ternyata gap-nya terlalu jauh? Perusahaan butuh A, B, C, D, sedangkan kamu punya A. Nah, dari situ kamu berarti mulai mensortir kira-kira lowongan apa ya yang sekiranya masih bisa menerima skill A saya, ketimbang mungkin saya memaksakan diri untuk menjadi A, B, C, D. Nah, boleh mungkin memaksakan diri dalam arti gini, kamu teman-teman bisa ikut bootcamp, pelatihan, atau bahkan mungkin nonton webinar apa yang minimal menambah pengetahuan teman-teman di bidang BCD tersebut. Sehingga pada saat nanti kamu menuliskan CV, kamu udah minimal menguasai atau bahkan mungkin mengetahui dari skill yang baru tadi atau bahkan mungkin yang sedang dibutuhkan sama HR. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kayak udah bikin CV bagus, tapi ternyata nggak dibutuhkan sama rekrutmen atau bahkan mungkin perusahaan. Jadi seringkali yang menjadi hambatan dalam kita mencari kerja nih teman-teman ya, atau bahkan mungkin CV teman-teman dilirik gitu ya, mau format ATS, mau format apapun kreatif ya, kalau misalnya memang nggak sesuai dengan kebutuhan, biasanya HR juga ya bisa dibilang mungkin kurang prefer dengan CV teman-teman, apalagi bukaannya nggak sesuai nih dengan skill yang teman-teman punya. Ya, oke. Kalau udah paham job requirement, sekarang kita bikin personalized cover letter. Nah, ini nih yang sering kali teman-teman sering lupa gitu ya, bahwa ketika kita sedang menuliskan baik itu cover letter di format attachment atau bahkan mungkin di body email, ini juga bisa loh teman-teman ya di body email. Jadi personalized cover letter ini penting. Kenapa? Karena kita berusaha menjabarkan CV kita di cover letter ini supaya HR langsung kebaca dalam dalam sekilas gitu ya, kayak oh kamu lagi melamar digital marketing misalnya gitu ya. Terus ternyata kamu udah punya nih, oh kamu punya SEO nih, kamu udah familiar sama HTML sama CSS nih gitu ya. Atau kamu bisa juga kayak bikin campaign gitu. Nah, di situ kamu adalah your time to shine. Alias jangan sampai kamu cuma sekedar menulis CV udah kirim ya, alias kamu juga harus bisa pitching. Alias mencoba meyakinkan si HR atau manager atau employer dengan tindakan pertama kamu dari email atau cover letter gitu ya. Jadi susunannya itu mungkin bisa dimulai dari salam pembuka kayak Dear Mas Eza atau Dear HR atau Hiring Manager, terus perkenalkan diri kamu nih gitu ya.
saya lagi ngelamar dia buat posisi digital marketing spesialis gitu ya di Cake Resume misalnya. Story ya Steffi ya. Sebagai experience digital marketer, aku punya knowledge, creativity, lalala gitu ya. Itu perkenalan diri kamu tuh, kamu lagi mencoba menjual skill dan kompetensi kamu. Baru di bawahnya skill set deh, jelasin tuh skillnya apa aja. Kamu menguasai social media management, tahu tentang SEO, tahu graphic design, kamu juga pernah bikin apa namanya campaign di misalnya di Twitter, terus juga punya basic experience kamu bikin website sendiri gitu-gitu, yang memang menggambarkan bahwa kamu tuh udah enhance atau hands on dengan si skill yang mereka lagi cari ya. Baru dari terakhir itu thank you note for closing gitu ya, dan terakhir salam penutup. Dan ini adalah rumus cover letter yang sangat-sangat paten dan langsung bisa dibaca sama HR dan langsung kelihatan oh ternyata dari cover letter aja sudah niat gimana CV-nya gitu ya. Jadi berikan hook pertama di cover letter, setelah itu hook kedua dari CV kamu gitu. Jadi jangan sampai kamu CV-nya bagus, tapi pada saat kamu ngirim email atau bahkan mungkin membuat cover letter kayak oh ya udah asal-asalan aja kayak Dear Bapak HRD berikut CV saya terima kasih. Nah, itu kan nggak menggambarkan apa-apa gitu ya. Jadi buat 2 hook minimal ya ketika kamu sedang mengirim lowongan pekerjaan gitu. Oke, next. Kalau misalnya udah belajar tadi CV sama Bu Yova, sekarang kita belajar tentang interview teman-teman. Nah, pertama mungkin apa sih biasanya ya yang dicari nih selama interview? Teman-teman boleh komen dong di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman ya, apa sih yang biasanya dicari selama interview nih teman-teman? Boleh di chat box ya, ramein dong. Motivasi, oke siap. Ada lagi selain motivasi mungkin teman-teman? Alur kerja, oke. Apa kontribusi, oke, nice ya. Kelebihan dan kekurangan, oke. Semuanya kita tampung ya, saran atau mungkin chat dari teman-teman. Nah, yang dicari sebenarnya sama HR selama interview, itu ada banyak macam. Tapi aku coba jabarkan sedikit tipe interview dulu nih, gitu ya, berdasarkan yang interview. Nah, yang pertama biasanya teman-teman ketika sudah kirim CV, CV-nya HR minat gitu ya, teman-teman akan ketemu dengan 3 tahap. Ada HR interview, user interview, sama BOD interview. Yang pertama biasanya HR lebih ke screening pertama, gitu ya, kayak dari CV-nya, oh ternyata cocok nih pernah ngerjain campaign, tadi ya kalau misalnya kita ke digital marketing, kalau misalnya teman-teman lagi ngelamar. Terus misalnya kalau misalnya HR udah ngerasa skill-nya cocok, di call, initial call gitu ya, di tahap pertama, barulah lanjut user interview. Nah, user interview ini yang aku bisa bilang sangat-sangat menentukan teman-teman kira-kira bisa masuk atau enggak. Kenapa? Karena HR fungsinya hanya mensortir yang sekiranya aku bisa bilang 60-70% cocok dengan kebutuhan user, ya. Tapi yang menjadi penentuan adalah user, karena itu adalah bos kamu nanti, orang yang akan bekerja sama kamu langsung, gitu ya. Ngecek nih, oke skill SEO kamu sejauh apa ya? Gitu. Jadi ketika user interview biasanya akan sangat-sangat lebih details ditanyanya. Akan sangat-sangat lebih menggambarkan skills kamu yang beneran. Jadi mungkin kalau HR cuma kulitnya doang, tapi pada saat kamu user interview, kamu harus bisa menjadikan diri kamu all out alias total tuh ngeluarin skill kamu yang memang kamu kuasai, yang kamu udah tulis di CV gitu ya. Baru terakhir mungkin ada BOD interview. Kalau untuk BOD interview biasanya opsional ya teman-teman ya, nggak semuanya perusahaan ada, tapi biasanya ini lebih ke interview direksi. Nah, sebenarnya nice to have, biasanya akan lebih ditanya visi misi, terus tujuan kamu ngelamar ke sini kayak apa, terus masa depan yang mungkin ya, aiming motivasi kamu nih kalau kamu kerja di sini seperti apa. Biasanya BOD interview akan sangat-sangat bahasanya tinggi kali ya, dibanding mungkin user gitu. Jadi lebih inilah. Oke, next. Nah, ada juga nih interview berdasarkan format. Ada phone interview ya, biasa ya kalau misalnya kita ditelepon sama HR, ada job fair interview. Nah, biasanya kalau teman-teman datang ke event job fair, itu langsung datang ya, sit in, terus juga ada online form screening sama one on one. Nah, one on one yang biasanya atau sering kali lumrah dipakai di Indonesia, alias ketemu langsung dan baik itu offline ataupun offline gitu. Nah, terus juga biasanya pertanyaan interview ada 4 nih teman-teman. Ada namanya brain teaser, cocok logi, behavioral event, sama personality check. Biasanya yang dipakai itu adalah 2 terakhir ya. Ada behavioral event sama personality check. Biasanya behavioral event itu akan sangat-sangat terfokus dengan pengalaman masa lalu teman-teman.
Tapi ingat bukan ditanya, mantan kamu ada berapa, bukan ya, bukan seperti itu. Jadi lebih ke masa lalu yang benar-benar sekiranya menggambarkan kompetensi kamu. Misalnya, "Oke, waktu kamu ikut organisasi ini kamu ngapain sih kemarin?" Gitu. Atau misalnya kayak, "Coba dong ceritain kamu di posisi ini ngapain aja ya sebagai ketua atau pelaksana," gitu ya. Lebih seperti itu kalau behavioral event. Yang intinya menggambarkan apa sih yang kamu lakukan, sikap apa yang kamu ambil di masa lalu yang memang sudah lewat dan kamu benar-benar lakukan, ya. Terus, yang kedua ada juga personality check biasanya, ya. Jadi kayak lebih menggambarkan kayak kamu tuh orangnya seperti apa, kekurangan kelebihan kamu apa, kamu kalau misalnya bekerja di sini motivasi ke depannya seperti apa, lebih seperti itu teman-teman, ya. Untuk 2 hal lainnya mungkin nggak common tapi biasanya ada aja. Misalnya kayak brain teaser nih, kayak, berapa menurut kamu jumlah sampo yang digunakan oleh warga ibu kota Jakarta? Nah, itu kan nggak tahu ya kita ya. Kita juga nggak pegang datanya, kita juga nggak tahu mau, seperti apa ngitungnya gitu, biasanya seperti itu. Itu lebih ke menguji daya analitis teman-teman. Kalau cocok logi, biasanya yang paling sering keluar itu adalah kamu zodiaknya apa. Nyambung nggak? Belum tentu, tapi biasanya ada aja yang nanya seperti itu. Walaupun mungkin aku nggak pernah menanyakan seperti itu, karena jujur nggak ada relevansinya. Tapi buat teman-teman, ketika ketemu 2 hal tadi ya, yang brain teaser sama cocok logi, boleh nih jabarkan jawaban kamu sejujur-jujurnya, karena jujur itu nggak ada yang benar atau salah. Karena misalnya kayak kamu bilang, "Zodiak kamu apa?" Misalnya kayak, "Aku Gemini, Pak," gitu ya. Apakah itu salah? Belum tentu, gitu ya. Jadi itu lebih ke preferensi user masing-masing. Tapi aku harap dengan ketika teman-teman ketemu pertanyaan seperti itu nggak kaget ya, karena biasanya ada aja orang yang menggunakan 2 tipe pertanyaan interview seperti itu. Oke, next. Beberapa pertanyaan yang paling sering kelihatan, paling sering muncul ditanya HR. Jelas, tell us about yourself, atau tell me about yourself, atau ceritain dong tentang diri kamu gitu ya. Wah, ini udah paling paten ya biasanya kalau pada saat interview. Terus juga, kenapa sih kita harus hire kamu gitu ya? Apa sih kelemahan atau kekurangan kamu? Kenapa sih kamu pengen kerja di sini? Apa sih tujuan utama kamu dalam bekerja gitu ya? Kenapa sih kamu pengen resign dari perusahaan sebelumnya? Terus kapan sih kamu pernah ngerasa puas dengan kerjaan kamu sekarang? Apa sih yang membedakan kamu dengan kandidat lain? Dan sebagainya lah ya. Tapi biasanya yang paling sering keluar itu ini teman-teman. Jadi mungkin boleh dicatat atau misalnya di-screenshot gitu ya, biar teman-teman, bisa lebih prepare ketika ketemu pertanyaan-pertanyaan HR seperti ini, ya. Nah, cara jawabnya gimana nih, Bang? Nah, tentu pasti ketika kita menjawab nggak mungkin kayak kita lagi ketemu teman gitu ya, kayak, ya gue sih tinggal di belakang, gang rumput gitu ya, atau apa gitu, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi kita harus punya teknik dalam menjawab semua pertanyaan itu. Tekniknya dalam arti kita sedang pitching diri kita, alias kita kan lagi mencari kerja ya, kita sedang menunjukkan kualitas kita yang terbaik dan hopefully itu cocok dengan perusahaan, gitu ya. Cara jawabnya, aku mungkin kasih contoh deh gitu ya, ketika kamu diberikan pertanyaan, ceritakan tentang diri kamu dong, Mas Eza gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan diri kita sendiri pada saat kita interview, kamu jelasin seperti ini, pakai salam pembuka, ceritain pengalaman skill kamu, ceritain personality kamu atau kepribadian kamu, baru kamu sampein interest kamu buat posisi itu atau perusahaan itu, baru say thanks. Ya, ada 4 kerangka berpikir atau 4 kerangka struktur yang mungkin teman-teman harus pahami. Ingat ini bukan dihafalin tapi dipahami supaya teman-teman lebih fluid atau lebih lancar pada saat menyampaikannya. Karena seringkali ketika kita lagi interview, kita malah menghafal. Kayak misalnya, aduh aku harus menghafal ini. Nah itu akan lebih sulit teman-teman. Tapi coba pahami 4 kerangka ini. Salam pembuka. Jelas ya. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan buat kesempatannya. Nama saya Iza Hazami. Saya biasa dipanggil Iza, gitu ya. Terus ceritain pengalaman skill kamu. Saya udah bekerja sebagai rekrutmen dan employee brand specialist di Stockfit dan Bibit selama 2 tahun terakhir. Dan saya juga ngelakuin proses end-to-end rekrutmen, mulai dari cari kandidat sampai dengan hired dan tanda tangan kontrak. Dan membuat strong employee branding ya, itu di online atau offline activity, salah satunya mungkin di Instagram dan juga LinkedIn. Lalu ceritain personality kamu gitu ya. Saya suka dengan environment yang sangat-sangat mendukung dan juga mungkin
orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dan juga saya bisa multitasking dan merekrut secara cepat. Bahkan untuk spesifik kandidat untuk requirements kandidat yang sangat-sangat spesifik. Saya enjoy dengan perusahaan saya sekarang atau role saya sekarang. Tapi saya rasa sudah saatnya saya step up the game atau pengen belajar rekrutmen expertise di lingkungan yang baru. Saya berterima kasih untuk diberikan kesempatan untuk posisi ini karena saya percaya perusahaan ini sangat baik untuk saya atau saya menyukai produk dari perusahaan ini. Terima kasih. Itu ya, jadi itu akan sangat-sangat bisa digali sama HR banyak. Kamu mulai dari pengalaman sama skill kamu ngapain aja, personality kamu bisa digali gitu ya. Itu akan sangat-sangat lebih meaningful pada saat kamu menjelaskan diri kamu seperti apa di depan HR ketimbang kamu cuma menjelaskan kayak, ya perkenalkan nama saya Eza, saya lulusan sekian, saya suka begini, saya suka begitu, dan saya rasa saya bisa cocok dengan perusahaan Bapak. Nah, itu akan sangat-sangat berbeda impresinya. Ya, jadi buat teman-teman mau yang udah kerja kek atau misalnya masih kuliah gitu ya, aku harap 4 kerangka ini teman-teman bisa modify. Salam pembuka, ceritain pengalaman kamu atau skill kamu, personality kamu, baru interest kamu atau say thanks gitu ya. Gitu. Sampai sini paham? Kita lanjut mungkin teman-teman. Lanjut nggak nih? Komen dong di kolom chat. Lanjut Kak. Oke, siap. Baik. Wah, sepertinya lagi mantengin banget ya. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya materi ini meaningful buat teman-teman, screenshot aja. Takutnya mungkin teman-teman lupa. Nah, kita juga bisa pakai STAR. Ini mungkin udah sangat-sangat common gitu ya. Udah sangat-sangat basic yang mungkin kita harus pelajarin. Situation, task, action, dan result. Alias, ketika kita sedang menjelaskan diri kita atau dapat pertanyaan gitu ya, kamu udah maksudnya kamu ngapain aja sih di pengalaman kamu sebelumnya gitu ya. Kamu jelasin pakai situation, task, action, dan result. Nah, maksudnya gimana Bang Eza gitu ya. Jadi, ketika kita menggunakan metode STAR ini gitu ya. Misalnya kamu ditanya gitu, apa sih achievement yang kamu pernah punya di pengalaman kamu sebelumnya atau organisasi kamu sebelumnya? Gitu. Nah, pada saat kita menggunakan metode STAR, kita jelasin situasinya gitu ya. Saya berperan sebagai humas, Pak, gitu ya. Terus tugasnya apa? Sebagai humas, saya tugasnya begini gitu ya. Terus action-nya apa gitu ya. Baru jelasin langkahnya, saya pertama bikin begini, saya bikin begitu, terus juga saya juga bla 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 gitu ya. Dan terakhir baru pakai result. Alias kita jelasin dari situasinya seperti apa, tugas yang kita punya kayak gimana, action yang udah kita ambil buat tugas itu ngapain aja, baru resultnya kayak gimana ya. Itu akan sangat-sangat mudah terukur nih teman-teman ketika teman-teman menggambarkan atau menjabarkan pengalaman teman-teman menggunakan metode STAR, dan itu akan sangat-sangat sukses untuk bisa menjadi kandidat yang stand out di mata recruiter. Mungkin nggak semuanya langsung bisa gitu ya, cuma perlu banget latihan. Mungkin teman-teman ambil kerangkanya, nanti boleh nih ditulis di rumah masing-masing gitu. Lanjut, mungkin faktor lain pasti manner, jelas ya. Manner, tata krama, sopan santun, since kita masih budaya timur, Asia timur gitu ya. Lalu voice, kita harus tahu nih cara kita ngomong, apakah terlalu pelan atau terlalu keras, kita juga harus bisa mengukur. Knowledge juga sama gitu ya, pengetahuan umum, expertise, keahlian kita, outfits, dan terakhir antusiasme. Ya, jujur, ketika kita ketemu kandidat yang sangat-sangat bisa menggambarkan dirinya dengan baik, ya walaupun itu mungkin latihan berkali-kali, itu kita akan sangat-sangat appreciate. Kenapa? Karena ya memang kamu lagi melamar kerja, ya kamu juga harus antusias gitu. Beda kalau misalnya kamu di approach gitu, ya. Nah, kalau misalnya udah belajar interview, CV-nya udah, misalnya kalau CV-nya udah oke, interview udah beres, diterima sama HR. Nah, sekarang misalnya kamu udah dapat offering dari HR. Nah, jadi gimana sih caranya bikin good decisions pada saat kamu menerima offering letter nanti ya. Jadi kamu nggak merasa salah gitu ya, atau merasa kayak, aduh aku bodoh nggak ya ngambil offering seperti ini gitu ya. Nah, kamu harus belajar di sini. Nah, kalau misalnya di tahap offering ya, berarti Bang Eza perlu nggak sih mikir yang lain lagi? Ya udah terima aja nggak sih gitu kan? Kan udah di depan mata kesempatannya gitu ya. Kalau saran dari aku, stop, sabar ya, alias jangan buru-buru ketika kita mendapatkan sebuah offering letter dari sebuah perusahaan atau HR atau proses rekrutmen manapun ya. Bukan berarti ketika kita langsung ada offering letter di depan mata, kita langsung ambil ya, karena jujur banyak sekali yang teman-teman harus pertimbangkan. Apa aja komponen penting dalam menerima tawaran kerja? Nah, ini ada
1, 2, 3, 4, 5, sorry. Ada 5 poin penting yang teman-teman harus pertimbangkan. Yang pertama, gaji, jelas. Yang kedua, jenjang karir. Yang ketiga, kontrak kerja. Harus banget ditulis tuh kontrak kerja. Karena sekarang banyak sekali perusahaan nakal yang nulisnya sok-sokan nyari full time, nggak taunya itu PKWT. Ya. Jadi teman-teman harus tanya tuh kira-kira kontrak kerjanya apa. Lalu job desk ya. Seringkali juga kamu di-hire sebagai digital marketing, kayak tadi gitu ya. Tapi kamu juga ngerjain UI UX designer. Wah, itu juga jangan ya. Kamu harus make it clear job desk kamu sejauh apa. Dan lingkungan dan juga budaya kerja. Coba cari tahu lingkungannya kayak gimana. Apakah cocok sama kamu yang fast environment gitu ya, atau slow pace ya. Karena setiap perusahaan punya nilai, culture, dan budaya masing-masing yang mungkin aja nggak cocok buat teman-teman. Gitu, karena nggak langsung kayak, oh ada perusahaan buka, bagus, profitnya oke, tapi ternyata mereka gila-gilaan kerjanya, aku nggak suka kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda ya preferensi setiap orang ya teman-teman ya. Jadi kamu juga harus mempertimbangkan kayak gitu. Nah, terus benefitnya. Nah, ini boleh ditanya nih teman-teman ya, pasti. Ada meals atau enggak, ada transport atau enggak, ada phone atau internet atau enggak. Kalau misalnya kita kerja, apalagi mungkin buat teman-teman yang posisinya seringkali nelfon klien, terus misalnya insurance, BPJS dibayarin atau enggak, ya itu wajib ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang enggak ngasih BPJS buat teman-teman, mendingan cabut ya. Itu berarti udah nggak baik lah, gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman kerja di Indonesia nggak dikasih BPJS, wah itu udah nakal sekali ya. Insurance maksudnya kayak pakai asuransi swasta enggak gitu ya selain BPJS. Terus juga hitungan lemburnya ada atau enggak. Terus kayak gimana hitungan lemburnya? Jangan sampai kamu kerja tapi malah loyalitas gitu. Nah itu juga hati-hati teman-teman. Terus dapat cuti apa aja nih? Ya, kalau cuti mungkin dapat, tapi cutinya apa aja? Cuti melahirkan dapat nggak? Cuti akhir tahun dapat nggak? Cuti bersama dapat berapa? Cuti tahunan dapat berapa? Nah, itu teman-teman tanya. Alat kerja juga penting, ya. Jangan sampai teman-teman ketika kerja itu benar-benar, let's say teman-teman posisinya ya sangat-sangat membutuhkan komputer tapi nggak dikasih, alias juga nggak difasilitasi. Akhirnya pakai alat kerja sendiri, beli laptop sendiri, akhirnya boncos di awal buat beli alat kerja gitu ya, itu juga diperhatikan. Perhitungan bonus atau THR tanya, sama insentif lain kalau misalnya ada business trip gitu ya, atau misalnya ada insentif kayak tunjangan jabatan. Nah, itu tanyain teman-teman semuanya ya, jangan sampai miss nih. Boleh di screenshot nanti kalau misalnya dapat offering letter, boleh tanya apa aja sih yang didapetin dari perusahaan ini gitu. Nah, yang harus diperhatikan juga talent development-nya kayak gimana. Terus juga performance management-nya kayak gimana? Tanggal cut off gajian di tanggal berapa? Work-life balance-nya kayak gimana? Terus juga kamu kalau misalnya dapat offering letter, jangan langsung lihat angka gajinya doang, gitu ya. Seringkali ketipu juga nih kita, gitu. Pada saat kita ketemu offering letter, alias kita udah, wah aku senang dapat gaji 7,5 juta sebulan gitu ya. Tanyain tuh, net apa gross? Jangan sampai kamu kepikirannya, oh 7,5 juta bersih nih gitu ya dapatnya gitu. Saya sih transfer setiap bulan 7,5 juta asik gitu ya. Tapi ternyata itu angka gross alias belum dipotong BPJS, belum dipotong insurance, lalala gitu ya. Akhirnya yang diterima cuma mungkin 6 sekian gitu. Itu juga penting untuk ditanya teman-teman. Net atau gross nih gitu ya. Terus juga ini motong cuti tahunan atau enggak? Ya kalau misalnya ada hari cuti. Karena ada perusahaan kayak Stokis sama Bibit, aku cuti bersama itu nggak dipotong, jadi cutiku itu 12 hari kerja. Tapi rata-rata biasanya diambil nih dari cuti bersama. Misalnya teman-teman cuti bersama di Lebaran, misalnya kan besok nih gitu ya keterima. Teman-teman harusnya setahun dapat 12. Gara-gara cuti bersama yang dipotong 5, ya akhirnya cutinya cuma 7 hari gitu dalam setahun. Nah itu juga teman-teman tanyain. Belum lagi nanti kepotong cuti bersama lainnya kayak misalnya Natal, lalala gitu ya. Akhirnya mungkin cuma punya 2 cuti dalam setahun. Itu tanyain teman-teman. Ya. Terus tunjangan juga tanya ini, tunjangan kehadiran, tuh tadi ya ada tunjangan jabatan nggak, THR atau enggak, terus juga BPJS nih dibayarin perusahaan atau enggak gitu ya. Terus juga kesehatan ya, tanya apakah ada program allowance medical kayak misalnya reimbursement gigi, kacamata, atau misalnya membership gym gitu ya. Itu tanyain ya. Ya semakin detail semakin bagus sih teman-teman. Bukan berarti kita pertimbangan ya, tapi kita memastikan bahwa perusahaan ini sesuai dengan value kita supaya kita lebih semangat. Karena percuma kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan yang mungkin ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita juga malas kan kerjanya gitu, ogah-ogahan. Jadi kita harus paham ya. Dan terakhir, nah ini nih juga tricky nih teman-teman, apalagi di perusahaan Indonesia ya.
ada nggak proses tahan ijazah, ya. Ini masih sering terjadi ya di luar sana, walaupun mungkin kalau di kantorku nggak ada, tapi seringkali biasanya di otomotif, manufaktur, itu ada tahan ijazah atau enggak, itu tanyain. Karena seringkali ketika kamu kerja dimintain ijazah, sampai misalnya habis masa kontrak kamu, gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan, kamu berkenan atau enggak kalau misalnya ada proses kayak gitu. Atau misalnya kalau kamu resign, boleh nggak kerja di kompetitor? Gitu ya, itu kamu tanyain semua tuh, yang tadi aku sampaikan, tanyain semua pada saat offering. Jangan cuma kayak, "Oh, Mas Eza gaji kamu 10 juta ya?" Misalnya gitu ya. Aku terima aja gitu. Akhirnya tapi aku miss tuh kayak ada tahan ijazah atau enggak, lalala gitu ya. Nah, itu aku bisa bilang mungkin akan menyulitkan diri aku di masa depan. Gitu. Jadi penting banget ketika kita ada offering letter, tanyain kira-kira kita bisa dapat apa aja, ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita dapat job offering gitu ya, tadi ya offering letter, kita harus assess juga biar dapat yang penting. Sorry, maksudnya yang terbaik untuk kita. Nah, penting untuk kita ingat bahwa ketika kita mendapatkan offering letter atau tawaran kerja di sebuah perusahaan, ya, normalnya kita diberikan 3 sampai 5 hari kerja untuk memutuskan, alias seminggu. Ya, seminggu misalnya aku di-offer hari Senin. Biasanya HR tuh, hari Senin minggu pertama senang banget tuh offering kandidat gitu, karena hari pertama kerja. Nungguin sampai Jumat, kalau misalnya Jumat kamu belum bisa memutuskan atau misalnya minggu depan juga belum ada keputusan, biasanya HR akan beralih ke kandidat yang kedua, gitu. Jadi jangan sampai kamu terlalu lama juga memikirkan hal seperti ini. Jadi kamu juga harus gercep ketika kamu udah dapat offering letter, boleh, pertimbangan, hati-hati kamu riset, tapi jangan terlalu lama juga. Karena biasanya kalau HR terlalu lama, HR juga akan segera cari penggantinya, gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah yakin, kamu assess sekali lagi ya. Tentuin tujuan kamu. Kalau misalnya dapat apa namanya, tawaran kerja, apakah ini dapat promosi atau misalnya posisinya sama gitu atau ini perusahaan apa, posisi baru kamu juga it's okay. Terus juga tambahan selain gaji tadi aku sudah sebutkan ya. Terus juga cek kondisi perusahaan, kondisi keuangan terutama di zaman sekarang gitu ya. Apakah mereka masih mengandalkan investor atau misalnya bisnisnya lagi kurang baik, atau misalnya apa gitu ya, cek sekali lagi kondisi perusahaannya. Terus juga kalkulasi biaya transport. Nah, ini nih yang sering kita lupa. Kalau misalnya kita dapat kerja, aku saranin jangan lebih dari 50 kilo kita kerja. Kenapa? Karena itu pasti satu, berat di waktu, yang kedua berat di ongkos. Ya. Alias kita kerja kayaknya kok habis jalan 2 jam, kita berangkat pagi, pulang malam banget gitu. Jadi itu juga harus pertimbangan ya. Jangan sampai teman-teman oke-oke aja tapi tersiksa di jalan gitu ya. Terus juga hitung nih pajak, pindahan, biaya hidup kalau misalnya teman-teman ternyata dari luar Jabodetabek misalnya gitu ya, teman-teman dari Surabaya dapat kerja di Jakarta gitu ya, hitung tuh kira-kira oke atau enggak. Terus juga lanjut lagi nih, pertimbangkan kepribadian. Nah ini, kalau misalnya kamu udah dapat offering letter, misalnya ya oke lah, mungkin kamu udah butuh cepat kerja gitu ya. Tapi coba ingat-ingat sekali lagi gitu ya, kalau misalnya pada saat kamu user interview, user-nya ngebuat kamu senang nggak? HR-nya menghargai kamu nggak? Karena kalau misalnya dari 2 hal itu aja kamu ngerasa nggak sreg, percaya deh kata hati itu nggak pernah salah teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman, ngerasa nggak sreg sama perusahaannya, posisinya, it's okay buat mundur. Ya, karena percuma kamu, pada saat mungkin ya user interview kamu dikata-katain lah atau misalnya apa, dari awal aja udah ngata-ngatain gimana nanti beneran kerja, gitu. Itu udah kelihatan culture budayanya dari proses rekrutmen awal, gitu. Next, cocoknya, kecocokan dengan perusahaan. Sambil kita lihat offering-nya kira-kira budayanya perusahaan cocok atau enggak, kita bisa ngikutin atau enggak, tadi yang aku udah sebutin ya. Terus juga riset juga nih, kira-kira kamu lagi cari apa sih dalam pekerjaan kamu? Apakah memang yang penting berpenghasilan, atau kamu lebih work-life balance lah, yang penting aku bisa ketemu keluargaku lebih sering, atau misalnya kamu udah punya anak gitu ya, kamu pengen fokus ke anak yang akhirnya kamu bisa kerja hybrid, bisa di rumah, itu tanyain ke diri kamu sendiri. Terus juga pertimbangin nih apa yang kira-kira bisa dipelajarin dari posisi itu, ya. Terus juga apakah ini membuat maju atau dengan stagnan gitu ya. Tapi ini beda-beda prinsip karir setiap orang. Karena ada juga nih yang aku mau pindah kerjaan, ya udah yang penting promosi atau ya enggak apa-apa deh posisi sama yang penting aku tetap berpenghasilan. Itu beda-beda. Terus juga nih kalkulasi biaya yang tersembunyi. Misalnya kalau ternyata kamu kerja di SCBD misalnya gitu ya.
apakah saya akan bisa makan dengan hemat gitu ya di SCBD? Mungkin bisa gitu. Jadi kamu hitung-hitungan kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya saya ngebudgetin makan tuh 20.000 sehari jajan gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, terus juga terakhir nih, jangan lupa sharpen your skill, alias zaman sekarang sebagai talent digital, kita udah harus sangat-sangat bisa aware bahwa kebutuhan perusahaan udah sangat-sangat berbeda dengan mungkin 5 atau 10 tahun ke belakang, ya. Jadi jangan lupa kita belajar hard skill, ya basicnya ya, minimal computer skill, writing skill, marketing skill, design skill ya, minimal kamu bisa pegang komputer, kamu bisa disuruh nulis baik itu email, laporan perusahaan, atau bahkan mungkin report kerjaan kamu. Marketing skill, misalnya kamu butuh untuk ngejual sesuatu gitu ya, atau ngedesain. Ya minimal mungkin graphic design tipis-tipis bisa lah, gitu. Terus juga soft skill. Nah, ini yang biasanya dibutuhkan gitu ya. Ada problem solving, alias kamu bisa memecahkan sebuah masalah, interpersonal, alias kamu personality-nya atau ketika kamu ngomong itu menyenangkan di kantor gitu ya. Karena jujur ketemu rekan kerja yang bikin capek itu capek, teman-teman, gitu ya. Terus juga communicating skill jelas gitu ya. Kamu ngomongin jelas, clear, precise gitu ya. Dan juga leadership ya. Walaupun mungkin kamu belum punya tim, minimal kamu bisa memimpin project yang kamu sedang diberikan. Gitu, teman-teman. Oke, kayaknya itu aja mungkin dari aku. Thank you so much buat pembahasannya. Mudah-mudahan 5 persiapan yang aku udah jabarin itu bermanfaat buat teman-teman dan hopefully bisa membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan yang lebih sesuai dan tentunya dengan menggunakan Cake Resume itu CV-nya jadi lebih mudah nih teman-teman. Oke, aku kembalikan lagi ke Steffi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eza. Kedengaran ya, Sob? Ya, kedengeran, Steph. Oke, terima kasih banget Kak Eza. Ini yang materinya menurut aku benar-benar insightful ya. Jadi teman-teman, ketika kita ngelamar kerja itu nggak cuma CV yang ambil pengaruh besar, tapi itu serentenan selain CV, cover letter, dan offering letter segala macam itu harus kita perhatiin baik-baik. Karena jangan sampai kita udah senang duluan dapat kerja, tapi kita nggak aware benefit-benefit yang dikasih itu apa aja. Jadi itu harus dipertimbangkan lebih lanjut untuk teman-teman. Dan satu lagi terakhir menurut aku yang skill sih, bagian skill ini penting banget ya teman-teman untuk perkembangan karir kita. Dimanapun fase karir kita, skill kita itu masih harus tetap dinaikkan. Karena apalagi di era digital ini, ya skill-skill itu mungkin nggak cuma Microsoft Word ya, kayak skill-skill digital marketing lah, data analisis itu juga semakin penting gitu teman-teman. Jadi jangan berhenti untuk upgrade diri. Gitu. Oke, sekarang mungkin udah banyak juga ya pertanyaan yang dari teman-teman sekalian. Kita langsung aja masuk ke Q&A session bareng Kak Eza. Ini aku ada pertanyaan, dapat pertanyaan dari Kak April Hasibuan. Mungkin karena pertanyaannya agak panjang, jadi aku singkatin sedikit ya dan ambil intinya aja buat Kak Eza. Jadi dari Kak April, ini Kak April itu IRT dan pada 2019 itu kena layoff. Dia punya pengalaman 8 tahun sebagai jurnalis TV dan content operation. Tapi pas 2020 itu kan COVID ya, jadi mau ambil kerja tapi karena COVID tinggi banget, jadi nggak ambil kerja dulu. Dan sekarang 2023 pengen switch career di bidang BD atau digital marketing, karena yakin skill yang dimiliki mungkin transferable gitu ya. Jadi pertanyaan itu, apakah gap ini, mungkin berhenti bekerja selama 3 tahun ini berpengaruh pada keputusan rekruter? Karena dia juga pernah dihubungi dan diajak janjian interview, tapi sepertinya digantung. Jadi menurut Bang Eza gimana terhadap gap yang berhenti bekerja di tengah jalan gitu? Iya, memang sekarang itu bisa bilang kondisi yang sangat-sangat sulit untuk beberapa orang yang terdampak pandemi lah ya. Mungkin kita juga punya banyak fokus yang awalnya kita ngurus keluarga atau misalnya ternyata kita melahirkan dan akhirnya fokus ngurus anak dan concern dengan kesehatan kita yang kalau kita keluar rumah takutnya anak terkena penyakit gitu ya waktu itu COVID gitu ya. Itu juga sangat-sangat ya event yang mungkin kita nggak semua pengen lah gitu. Tapi sebenarnya gini teman-teman, ketika kita memiliki gaps ya alias career break gitu ya dalam timeline pekerjaan kita atau timeline karir kita. Dan I think it's okay ketika memang reasonnya jelas ya. Ingat, ketika kita memiliki career break atau gap yang kita alami, kita sebagai HR aku rasa nggak bisa menghakimi keputusan orang pada saat itu ya. Tapi
ketika kita coba melihat pengalaman atau fenomena seperti itu, aku lebih penasaran career break yang mungkin kamu hadapi itu seperti apa. Satu, background-nya apa? Kalau misalnya kondisinya di Kak April berarti kan ya ngurus ya apa namanya keluarga ya, karena juga punya anak ya dan juga kena layoff waktu itu. Jadi aku lebih penasaran setelah misalnya Kak April sudah fokus untuk karir, Kak April melakukan apa nih? Apakah catch up dengan latest knowledge yang mungkin ya di jurnalis waktu sebelum pandemi ternyata skill baru ada nih gitu ya. Kira-kira ada atau enggak seperti itu? Lalu juga mungkin pada saat menuliskan cover letter mungkin boleh nih seperti ini. Aku pernah kayaknya membuat konten di ChatGPT, mungkin teman-teman kalau misalnya aware ya, itu juga salah satu tools yang sangat-sangat lagi masif digunakan oleh orang, terutama mungkin kita yang aware melek digital gitu ya. Aku pernah nulis kayak gini teman-teman, mungkin Steph aku bisa izin share screen nggak ya? Atau misalnya Boleh. gimana ya biar biar kelihatan ya di share. Mungkin aku kasih ininya deh Steph. Aku kasih linknya ke kamu mungkin through chat, nanti kamu bisa bantuin ya kira-kira nulis cover letternya seperti apa di grup ya. Baik, Boleh? sebentar ya. Ya. Oke, jadi pada Sebentar saat ya teman-teman. silakan Aku silakan. buka ininya dulu. Aku pernah soalnya membuat konten seperti ini di Twitter. Mungkin kalau misalnya teman-teman nge-follow aku di Twitter, aku pernah kalau nanya ke ChatGPT gitu ya. Contoh gimana sih meyakinkan HR saat interview agar bisa diterima kerja, sedangkan mungkin sudah lama belum mendapat pekerjaan karena fokus jadi ibu rumah tangga dan fokus ngurus anak gitu ya. Jadi mungkin nulisnya seperti ini nih teman-teman. Belum di-share ya? Sebentar ya. Ini Oke. sebentar. Oke. Tapi nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak bisa, Steph. Takutnya mungkin durasi juga ya. Oke deh. Kalau Oke, ya gitu udah. Ya maaf mungkin sekali banget ya. teman-teman Tadi settingnya bisa kurang. mendengarkan aja penjelasan dari aku. Jadi Mungkin aku teman-teman, bisa paste link ininya aja kali ya. ya boleh nanti Link ke teman-teman kolom chat ya. dicek di kolom chat Iya, aja ya. oke. Jadi teman-teman ketika membuat cover letter atau meyakinkan HR sama tadi kerangkanya, strukturnya gitu ya. Jadi ngomong aja kayak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk interview ini. Saya paham bahwa menjadi ibu rumah tangga mungkin ketika kembali bekerja terdengar seperti tantangan tersendiri. Namun saya yakin saya punya banyak hal yang saya bisa tawarkan ke perusahaan atau posisi ini. Meskipun saya fokus ngurus anak-anak dan keluarga selama beberapa waktu terakhir, saya bertahan, saya telah mempertahankan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang lagi ditawarkan. Saya juga terus meningkatkan atau upgrade diri saya dengan pengetahuan dan keterampilan saya dengan berbagai cara. Kayak misalnya ikut workshop, seminar online, baca buku, atau artikel, dan mungkin catch up dengan teman-teman di industri yang sama, sehingga saya tidak ketinggalan. Dan selain itu, saya juga merupakan sosok proaktif, itu kamu udah mulai ceritain personality kamu gitu ya. Terbuka buat kesempatan baru, lalala gitu ya. Dan saya percaya skill terakhir saya bekerja di perusahaan lama itu bisa berkontribusi positif untuk perusahaan ini atau posisi ini gitu. Jadi aku rasa mentalnya sama ya, atau mungkin wordingnya sama, atau apa yang kita coba tawarkan sama, dan itu udah cukup kok. Jadi aku rasa ketika memang apakah itu mempengaruhi keputusan rekruter, buat aku bisa iya, bisa enggak. Tapi buat rekruter yang sudah sangat-sangat open, itu pasti akan memahami ketika ada career break atau gaps yang mungkin Kak April lalui gitu. Jadi saran dari aku, tetap sampaikan aja alasan kamu fokus ibu rumah tangga, tapi tentunya kamu juga jabarkan selama kamu fokus ibu rumah tangga, itu ngapain aja supaya kamu tetap staying relevan dengan kebutuhan atau apa namanya yang dibutuhkan oleh industri atau market saat ini. Gitu sih Kak April. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Eza untuk Kak April. Semoga menjawab ya, insightful banget. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin aku akan pilih satu lagi aja ya pertanyaannya. Dan oke. ini aku juga ada pertanyaan dari Kak Fauziatul Umah. Kak Eza, izin bertanya bagaimana untuk membangun personal brand, membangun PD ketika mau switching karir untuk meyakinkan HRD. Misal pengalamanku jadi admin sebelumnya, sekarang mendalami ikut course gratis dan singkat tentang data analisis. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke,
ketika kita sedang ingin career switching, em, aku bisa bilang banyakin bukti aja dulu gitu. I mean ketika kita lagi pengen career switching nih, misalnya aku dari admin pengen jadi data analis gitu ya. Apakah hanya mengikuti bootcamp terus dapat sertifikat itu langsung diterima? Belum tentu gitu. Mungkin ya kalau misalnya secara knowledge udah ada, tapi prakteknya apa? Jadi ketika kamu ngomongin praktek, kamu harus punya banyak bukti alias bikin portofolio sebanyak-banyaknya. Kamu bisa mengumpulkan mungkin ya hasil coding kamu dalam satu website yang kamu punya, misalnya kamu solving masalah apa gitu ya, atau misalnya kamu ngelihat nih sekarang aplikasi yang lagi rame, kamu bahas nih secara flow apa namanya kodenya seperti apa, atau misalnya kamu punya eee, fenomena apa gitu ya, kamu coba telaah kira-kira dari skill yang kamu baru punya sekarang itu apa, dan kamu kumpulin dalam satu waktu, dalam satu mungkin tempat gitu ya, portofolio kamu, dan ketika HR ngelihat, "Oh ternyata kamu pernah ya ngerjain kayak gini, dan ini kita butuh nih," gitu. Nah, itu akan sangat-sangat membantu untuk career switching. Ketimbang ya kita hanya cuma niat kayak, "Wah Pak, saya udah ikut bootcamp. Wah saya kan udah, ikut begini-begini," tapi hasilnya apa? Jadi jangan sampai kita, masih punya mindset atau stuck di mindset kayak, "Oh ya udah karena saya udah belajar hal baru, terima saya dong Pak," gitu. Bukan seperti itu teman-teman. Tapi karena saya udah belajar hal baru, saya ingin mengimplementasikan, saya udah pernah nyoba ini, dan hopefully Bapak bisa, sesuai dengan kebutuhan Bapak. Lebih seperti itu sih kalau misalnya kita career switching. Itu lebih enak sih kalau misalnya, pengen meyakinkan atau pede ketika kita, ditanya sama HR, kalau misalnya, "Kenapa kamu pengen career switch?" Gitu sih, Ref. Oke, setuju banget aku dengan Kak Eza ya, karena kalau misalnya emang mau career switch dan emang kita udah ikutin bootcamp ya itu skill-nya harus kita buktikan dan bisa Bener. juga pakai dibuktikan dengan ditampilkan di portofolio ya teman-teman. Jadi emang harus ada buktinya dulu nih baru bisa meyakinkan HRD Yes. untuk menerima kalian. Ya. Oke teman-teman, karena kita udah running out of time, jadi kita harus mengakhiri Q&A session hari ini bareng Kak Eza. Terima kasih lagi Kak Eza buat sharing yang sangat amat bermanfaat tentang gimana caranya kita bisa stand out di proses rekrutmen dan serangkaian acara setelah kita diterima kerja. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih Kak Eza. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Ini mungkin sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu sesi Lucky Draw. Teman-teman juga pasti udah gak sabar ya yang tahu siapa sih yang bakal menjadi pemenang hari ini. Sebelum itu, aku akan membagikan informasi kembali kepada kalian, apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian adalah pemenangnya. Yang pertama, kita akan membagikan 1 bulan free subscription aplikasi Mentor Gue untuk 25 orang pemenang. Buat teman-teman yang belum tahu, Mentor Gue ini adalah aplikasi belajar mandiri buat kamu yang mau upgrade diri. Di Mentor Gue, teman-teman bisa mendapatkan intisari buku terbaik dunia dalam teks dan audiobook hanya dalam 15 menit. Jadi menarik banget ya teman-teman, apalagi buat kalian yang suka nggak ada waktu nih buat baca buku, mungkin aplikasi Mentor Gue ini akan cocok banget buat teman-teman. Jadi kita langsung aja undi 25 orang pemenang yang akan mendapatkan subscription Mentor Gue. Oke, dari tim Cake Resume boleh dibantu. Oke, ini jadi ada seluruh partisipan webinar ya. Kita udah masukin ke dalam random name generator, dan kita start aja. Nah, kita udah dapetin 25 pemenangnya. Oke, selamat ya buat teman-teman yang dapetin free subscription Mentor Gue untuk 1 bulan. Oke, jadi di sini kita sudah compile nama-nama 25 orang yang mendapat giveaway hari ini, dan nanti akan kami kontak melalui email. Jadi jangan lupa teman-teman yang namanya tertera di atas layar sini, cek emailnya ya supaya kita bisa proses untuk pemberian hadiahnya. Selamat sekali lagi buat teman-teman, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan mengundi hadiah giveaway kedua, yaitu Cake Resume akan membagikan 7 kursus online bahasa Inggris selama 6 bulan untuk 7 pemenang yang beruntung. Nah, jadi kelas bahasa Inggris ini dihadiahkan oleh media partner kami, Cakap, yang merupakan platform online untuk belajar bahasa asing. Jadi di sana kalian bisa belajar berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea. Guru-guru asing di sana itu juga udah bersertifikasi dari negara-negara Pasifik ya, Asia Pasifik. Jadi pasti udah bisa banget lah membantu kalian agar cakap berbahasa Inggris dengan lebih cepat. Yuk langsung kita undi aja 7 pemenang yang beruntung. Ini kita juga udah masukkan nama-nama dari yang ikut webinar hari ini ya.
Dan kita langsung aja start. Oke, kita udah dapat 7 pemenang. Selamat untuk ke-7 pemenang ini yang mendapatkan kursus bahasa Inggris dari Cakap. Sekali lagi, untuk teman-teman yang namanya tertera pada layar sekarang ini, mohon dicek emailnya ya, karena kita akan lanjut dengan proses pemberian hadiahnya. Jadi, tapi buat teman-teman yang belum beruntung hari ini, nggak apa-apa, jangan bersedih hati, karena kita akan ada mungkin event-event Cake Resume selanjutnya, jadi pastinya teman-teman ada kesempatan lain. Aku mau mengingatkan lagi kalau untuk ikut CV Making Competition Cake Resume, jadi kalian cukup bikin CV di Cake Resume, terbitkan CV dan upload link CV pada website CV Making Competition, teman-teman udah berkesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 15 juta rupiah. Jadi gampang banget teman-teman, tadi kan udah belajar ya dengan Bu Yu gimana sih cara bikin CV yang baik, gimana cara bikin CV yang dapat menonjolkan karakteristik kita masing-masing. Jadi harapannya setelah webinar hari ini, teman-teman bisa langsung praktekin ya, dan ikut CV Making Competition hari ini. Pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 20 Maret, jadi be sure not to miss this out, gitu. Seluruh rangkaian acara hari ini didukung oleh media partner kami, yaitu Cakap, Mentor Gue, Altera Academy, Zillion, BNCC, Digital Sekolah, BEM Untar, Abroadening, PPI Taiwan, Perpita, Nihao Indonesia, Medio by KG Media. Baik teman-teman, kalau begitu saya izin pamit duluan. Sampai ketemu lagi di acara Cake Resume berikutnya. Sampai jumpa.